Ya, Yesus kan disebut firman. Loh. Kan jadi manusia sesuai di Yohanes itu kan. Tapi Yesus Dia itu datang Tuhan. dan keluar dari Bapa. Gitu. Jadi Lu dari ini awalnya dia lu ini bersama-sama dengan Trinitas apa Bapa. Ones sih? Saya Trinitas, Bang. Oh, Bang Trinitas. Acit. Masya Allah, ada Bang Zuma. Ada Bang Zuma dong. Oh, silakan, Bang. Kaget. Mulai. Masya Allah. Yang turun gak bakal gua naikin lu. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. masya Allah. Kirain masih sibuk. Kirain masih sibuk. Ini Sibuk lagi di luar. Iya, di luar emang. Masya Allah. OTW pulang. Enggak, tunggu ini, tunggu siapa? Bang Hisugi. Jadi Nanti Baru terbang baru take off pesawatnya. Baru aja. Baru tadi masuk di sini beliau. oh iya, iya sudahlah, malam. syukurlah. Jadi biar dia mampir dulu, nanti kita semperin. siap. Aduh, Itu bercucuran lanjut, air mata. Sedikit lagi bercucuran air mata, pemirsa. Ya Allah, kenapa gua nggak ikut sih? Pak Desugi baru ngobrol kemarin di tempat Bang Handi aja nih bertiga udah mulai berlinang air mata beliau. Berderai air mata hidupku. Aku bes. Cuma kalau ketemu gua nggak pernah ada nangis-nangisnya, gua bingung gua. Nah, kalau suara lu Gimana mau nangis lu kayak pelawak? Pokoknya yang tadi turun semua karena bosen gak ada siapa-siapa di sini, gua nggak bakal naikin. Bener ada Bang Zuma di sini. Ngiler lu dibawa. jumpa lu kayak pelawak lu. Kayak mana mau sedih-sedih. Tapi biar demikian aku kan sayang samamu ya kan. Sebagai Iya, abang Bapak. kan. Ya Allah. Gitu dong. Ayo M3 doakan M3 semoga Bang Zuma ke Jakarta. Amin. Jadi kita tinggal gas. Kita tinggal gas aja udah. Gua pernah ketemu Bang Zuma sama Bang Yan. Tinggal lu doang. Wah, kalau lu udah pernah ketemu langsung ya? Udah Yoi. waktu itu udah. Di Jadi Makassar. beliau bukan Jakarta. Ya, Siap dari Medan waktu itu. Berarti ke bandara beliau nih, si M3 nih. Enggak, nginep loh aku semalam waktu itu, Dek. Ya Allah, kok nggak tahu? Oh, Bang Ian aja dari Bandung ya, dari Bogor, Bandung. Datang Wah. orang-orang itu. Suka jahat nih mereka nih, sembunyi-sembunyi. biar gak rame, diem-diem mereka dulu. Iya. Orang sembunyi-sembunyi aja pun orang di bandara itu numpuk Ya, minta jempol. apa ya? Aduh, kalau hari nanti kita jemput Bang Zuma macam jemput ini ya, macam jemput Siapa aja Tile. macam jemput ini Pangeran Arab Saudi. Pakai Agak tuh. fatwa gitu. Agak tuh. Gerakin anak motor pergi kawal mobil 3 ya kan, motor depan belakang samping. Wis. Apa? Calon presiden. Allahu Akbar. Masya Allah. Justru itu yang dihindari. Iya makanya. Yang dihindari tuh supaya nggak dikenal orang. Pokoknya kalau nanti insya Allah kalau jadi Bang Zuma kabarin saja biar bisa nanti saya ke sana ketemu ketemu panitianya, tinggal di setting apa yang kita mau. Wes mantap. Di Indaku ini di mana? Di Jakarta mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oh ya dekat. Dekat. Dekat apa? Ragunan. Dekat Makassar. Ragunan di apa? Taman makam. Pondok Indah Gurunda, dekat Pondok Indah lah pokoknya. Dekat-dekat Pondok Indah. Iya. Iya, Pondok Indah, Lebak Bulus. Nah, baru tuh Pondok Indah, Lebak Bulus. Bang Zuma pasti pasti Citos. Pernah dengar Citos. Nah, nggak jauh dari situ. Oh iya udahlah.
Oke. Udahlah, nantilah kita jumpa insya Allah. Amin. ya Ini Rabbal ada alamin, teman ya kita Allah. loh, sehari nggak dialog sama teman-teman Iya. Kristen rindu loh. Oh, insya Allah. Bang, coba. Bang John, izin selamat Saudara malam. John Selamat kan- malam. Silakan Iya. Bang John. Ada Bang Zuma aja John, silakan. Waktuku sejam setengah lah kurang lebih. Ya udah yuk kita diskusi ya, pakai temanya apa? Bang John. Silakan Bang John. Undang dulu dah biar pada ini. Sorry, aku ke belakang, Bang. Oke, silakan. Saya nanya, kah? Boleh silakan. Masya Allah. Oke. Iya, ganti-gantian kita, ya. Masuk. 1, 2, 3. Silakan nanya. Bang Oh, John, kalau tadi itu Bang John. pertanyaan. Oh, Bang Suma. Itu yang di Iya. Al-Baqarah Halo, 2 halo. ayat 65. Itu maksudnya apa? Yang jadilah kamu kera yang hina. Itu maksudnya gimana? Coba dijelaskan, Bang. Tunggu. Al-Baqarah 2 ayat 65. Ayat berapa? 65. Putus-putus. Ini suaraku atau siapa ya? Suaranya sih itu si John. Enggak sih. Saya kah? Al-Baqarah 2 ayat 65. Al-Baqarah 2 ayat 65. Sebentar. Maksudnya jadilah kamu kera yang hina. Yang hina artinya Allah menjadikan kita kera. Allahu Akbar. Iya, iya. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan bagus ya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelebihan, memberikan kemuliaan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada ahli kitab satu kelebihan dibandingkan umat lain atau bangsa lain. Mereka kemudian mengingkari perjanjian itu. Mereka kemudian ingkar terhadap apa yang Tuhan perjanjikan kepada mereka. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Lalu Allah mengatakan, wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu Allah berfirman, wa qala Allahu inni ma'akum. Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Jadi Bani Israel yang dimaksud di sini adalah anak Yakub dari keempat istrinya ya. Ya kayak gitu. Dari ketiga istrinya, betul. Nah, lalu kemudian dari istri-istri Yakub inilah kemudian melahirkan 12 anak. Dari 12 anak inilah kemudian menjadi suku-suku besar. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada mereka, lain aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Ini yang kemudian Allah katakan, aku bersama kamu. Sungguh jika kamu melaksanakan perintahku untuk sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti aku Tuhan akan menghapus semua dosa-dosamu. Ini yang diperintahkan kemudian Allah. Ini yang dinyatakan Allah kepada mereka. Tetapi kemudian mereka melanggar perjanjian itu. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Jadi laknat ini kemudian yang datang kepada Bani Israel di antara orang-orang yang ada pada masa itu, yaitu menjadi kera. Ya, kunu kiradatan khasiin. Mereka kemudian kami jadikan sebagai kera yang hina. Sekira gitu. Apa permasalahannya yang kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai acuan dialog? Silakan.
Oke. Atau Bang Rashid mau kasih tema atau gimana Bang? Atau mau disanggah yang tadi Bang Zuma? Silakan, silakan. Oke. Apakah Allah nggak ada, maksudnya nggak ada kasih gitu kepada orang gitu loh? Masa dijadikan kera? Aku deh nama Iya, iya, iya. Maksudnya Jadi nggak, gini, ya dihukum aja biasa aja gitu loh. uh-uh. Masa dijadikan binatang gitu loh? Iya, jadi gini, saudara pernah nggak itu ini pernah tidak kemudian Anda membaca Yesus kemudian memasukkan roh jahat ke dalam 2000 ekor babi? Iya Bang, iya Bang. Pernah. Nah, pertanyaan yang sama kalau gitu. Kenapa kemudian Yesus tega membunuh 2000 babi? Tapi itu bukan poinnya. Poinnya adalah orang yang menjadi peternak babi yang susah payah kemudian menggembalakan babi mereka. Ketika ada roh jahat dimasukkan kepada babi-babi yang kemudian adalah babi peliharaan, bukan babi liar. Jadi ada 2000-an babi yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka roh jahat oleh Yesus, sehingga babi itu terjun ke jurang. Mereka semua mati. 2000 babi loh. Pertanyaan yang sama kepada saudara ketika diterangkan dalam Lukas 8, kemudian kisah para rasul 10, ada juga di Markus 5 juga. Bagaimana kemudian yang kayak begini dianggap kasih? Jawabannya oleh karena babi dan juga unsur daripada orang yang roh jahat ini adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Nah, ketika orang ini dikutuk dengan dikutuk oleh Allah menjadi seekor kera, ya itu juga karena tabiat mereka, karena pelanggaran mereka. Karena sebelumnya kan Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Mereka dimanjakan. Jadi ayat Al-Baqarah ayat 65, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, itu menjelaskan bahwasanya sikap dan keingkaran Bani Israel itu ketika kemudian Allah menegur dan memurkai mereka, mereka nggak berhenti. Kemurkaan Allah itu semakin menjadi-jadi kepada mereka. Maka Allah menghukum mereka dengan menjadikan mereka ini sebagai binatang gitu loh, sebagai seekor kera. Apakah kemudian tidak ada kasih? Udah, kasih Tuhan itu melimpah-limpah kepada mereka loh. Dari sejak kemudian mereka dibebaskan dari perbudakan, diutus para nabi kepada mereka, diutus para rasul kepada mereka, diberi kitab-kitab kepada mereka. Tuhan menyatakan mukjizatnya di tengah-tengah mereka. Coba. Tapi mereka memang tegar tengkuk. Mereka orang-orang yang ada pada saat itu adalah orang yang selalu membangkang perintah-perintah Tuhan. Merasa karena dia itu dianak emaskan gitu loh. Setiap mereka diberi mujizat, diberi kemudahan, diberi kemenangan, pada saat itu juga mereka tidak bersyukur, malah semakin membuat kepongahan ke hadapan Allah, membuat keingkaran. Mereka malah semakin tegar tengkuk. Bayangkan aja tuh, dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, sampai ke Palestina, sudah nyata-nyata diperintahkan oleh Tuhan, masuklah ke dalam negeri yang telah kuberikan kepadamu. Ah, nggak mau, kata dia. Nggak mau aku masuk. Suruh dulu orang-orang itu di dalam keluar dari negeri itu. Kamulah Musa masuk sama Tuhanmu berdua. Kamu perangilah orang-orang itu di dalam. Nanti kalau udah kamu usir orang-orang itu, barulah kami masuk. Kami biarin aja di sini dulu untuk santai-santai. Kan bayangkan itu. Jadi Allah murka kepada mereka. Makanya Allah kemudian mengutuki mereka. Ya, lalu Allah mengatakan jadilah kalian kera yang hina. Jadi saya rasa itu bukan masalah poin kasih ataupun apa. Justru Tuhan itu kasih kepada orang-orang itu sehingga itu menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran kepada orang-orang setelahnya. Sama seperti Firaun. Firaun itu menjadi contoh kepada kita. Oleh Allah memberikan pengajaran itu kepada kita.
kita bahwa kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan, nggak boleh ngaku Tuhan. Nah, itulah dia. Jadi kesimpulan saya bahwasanya ketika kemudian Allah murka, maka apapun terjadi, apapun bisa terjadi. Kalau dia mau mengutuk kita jadi batu tawas sekalipun, kalau Allah murka dan itu Tuhan izinkan, itulah yang terjadi. Itu baru Tuhan namanya. Bukan justru Tuhan yang dikutuki mati. Gitu loh Bang, silakan. Oke, saya hargai Bang pendapatnya. Oke. Mungkin yang lain mungkin bertanya biar dikasih kesempatan yang lain. Mas Aha, silakan. Ya. Felipi, Kristen apa Muslim? Felipi, monitor. Monitor. Cantik kali namanya. Please. Muslim. Oh, Oke, Muslim. silakan Bang. Kalau ada yang mau disampaikan Nah. Bang Zuma, salam-salam, silakan. Salam-salam aja Bang Juma dari Medan ini. Masya Allah. Ah, Horas. Iya. Thank you Bang. Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang ya, sehat selalu. Iya, monitor kembali lah kalau gitu. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Salam juga bang, Iya. salam orang Medan kita bang. Oh iya. Iya, Siap, sama-sama kita orang Medan. Sudahlah. Ada yang nakal di sini main Separuh kita. orang Medan itu. Bang Juma separuh Medan itu. Iya betul. Yang Oten aja naik ya. Kayaknya Iya. Assalamualaikum. aku ada pertanyaan nih bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma. Siap. Ini siapa sih suara ini? Ya. Iya si Mas Aha. Mas Aha. Dinda Asmara Loka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma. Iya iya. Sehat? Bang Alfi siap. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Oke lanjut. Silahkan. Iya. Saudara Mas Aha. Wih, ini Iya. Mas Aha. Ya. Aku yakin nih Bang Zuma pasti nggak bisa jawab nih. Asik. Ya. Insya Allah. Apa tuh Bang? Iya nih. Sebenarnya bukan pertanyaan original dari aku sih. Nah pertanyaannya begini. Hmm. Apa hukumnya beli sajadah pakai diskon Natal? Apa tuh? Ayo. Apa? Apa Apa hukumnya? hukumnya beli sajadah pakai diskon Natal? Nah, Apa hukumnya? Ya halal. Emang apa masalahnya? Lagian yang kita beli itu bukan prosesi ibadahnya. Yang kita beli itu adalah sesuatu yang memang hukumnya halal. Innamal bayu antarading. Jual beli itu sah apabila suka sama suka. Jadi yang menjualnya suka, yang membeli juga suka. Yang membeli nggak cemberut, yang menjual nggak cemberut. Nah itu berarti halal. Itu kan cuman judul, itu strategi pasar ajanya itu. Pas Natalan ada diskon, padahal kan tadinya sudah di-up harganya juga. Kan gitu, Bung. Halal lah itu. Yang tidak halal itu ketika kemudian mereka ikut merayakan Natal. Berarti berkongkol dalam sesuatu yang tidak yang melanggar syariat Islam kan gitu. Pertanyaannya bagus, udah sanggup ku jawab. Ya, itu Nggak ada sekarang kaidah menjawab- yang melarang. Gimana Sekarang Bang? juga Lanjut Bang. menjawab masalah yang berjualan itu nggak semuanya Kristen loh itu. Itu yang berjualan banyak juga yang Muslim karyawannya. Halal mereka karena mereka itu bekerja. kan diskon Natal bang. Berarti kan Ada unsur saudaraku, ada halal haramnya sesuatu itu ada unsur dan ada uzur. Ada unsur yang mengharamkan, yang mana pengharaman ini ya harus sesuai dengan kaidah. Gara-gara hari Natal, kemudian orang beli peci diskon 5%. Loh kok apa hubungannya? Tetap aja halal. Kan diskon itu cuman judul bisnisnya itu, apa cara menjual, metode menjualnya itu untuk merayakan gitu. Terus kalian diskon Ramadan apa kabar? Gue pukul lu Mas Aha. Kalau teman Kristen kan nggak kenal halal haram, Dinda. Oh iya siap. Iya. iya. Iya lagi. Ya. Oke bang, lanjut deh yang lain. Yang berilmu apa? Kalau Yang apa gitu? Yang menggali akidah Ya. gitu loh kalau nanya Mas Aha. Astagfirullah. Gimana kalau Mata kita yang balik yang- nanya? Oke, silakan. Iya.
Gimana kalau kita balik nanya Bang Masaha? Ya boleh bang. Ya. Iya, silakan. Oke. Menurut saudara Masaha, mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan bang. Sir, ini pertanyaan saya beberapa hari yang lalu loh. Oh ya? Like, yes, Masa of sih? course. Wow, makanya makanya kalau ada adik saya ini saya selalu mengatakan bahaya ini. Bahaya kalau keterusan jadi apologet, bahaya, bisa sapu bersih juga ini. Dikit Anaknya lagi. cerdas, masih muda, ya betul. Gimana saudara Masaha, mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan bang. Bukan. Tapi setelah dia bangkitkan, dia menjadi Tuhan. Betul apa betul? Betul. Iya betul. Nah, Iya. berarti Tuhan Anda mantan mayat. Salah. Salah tuh udah benar itu. Ya ada benernya juga sih bang. Ada benernya. Masya Allah. Iya, Jadi kan iya. Jadi begini, Bang. jadi coba Begini. kita lihat. Ya, oke, lanjut ya. Silakan. Iya apa? Silakan. Yesus ini Kopi dong, Yang. Kopi. Maaf. jadi Apa? Selalu bikin kan cemburu 1 ini orang. Samuel. Udah minum kopi paling sayang lagi paling sayang. Lupa mute, maaf. Bang 100. Ya, gimana silakan, gimana? Bang. Ya Yesus ini kan dia kan Mesias ya kan. Mesias itu kan raja. Nah kan masalahnya itu raja, tapi karena dia ciptaan kedua, menurut hukum Taurat, dia tidak bisa menjadi raja segala raja loh atas seluruh bumi gitu. Karena ciptaan pertama, karena menurut hukum Taurat kan hak kesulungan itu dimiliki oleh Adam. Oke. Nah, jadi untuk membenarkan Yesus menerima hak kesulungan itu, dia harus mati supaya dia menjadi pertama yang dibangkitkan gitu loh, Bang. Jadi Yesus itu dibenarkan menerima hak kesulungan itu bukan karena dilahirkan, tapi karena yang pertama dibangkitkan gitu loh, Bang. Jadi gini, saudara saya, itu poin doktrin dan dogma itu adalah wilayah iman gitu ya, teman-teman Kristen. Cuman gini, ini kita berbicara mengenai kesempurnaan kita sebagai manusia. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi yang juga Anda imani, Kejadian 1 nomor 26 jelas dikatakan di sana, baiklah kita menciptakan manusia serupa. Kan gitu poinnya. Artinya manusia ini adalah kesempurnaannya itu adalah bias atau cerminan atau cahaya atau tetesan daripada kesempurnaan penciptanya. Jadi gini, ketika kemudian kita melihat suatu lemari, cantik lemari itu, maka yang kita sanjung kemudian adalah yang membuatnya, kan gitu. Wah, begitu ahli orang ini. Meja yang dibuatnya itu begitu cantik, begitu sempurna. Coretan-coretannya, goresan-goresannya, ukiran-ukirannya begitu indah. Yang kita sanjung itu adalah yang membuat. Nah, artinya gini, kesempurnaan buatan, ciptaan atau makhluk yang dibentuk itu adalah cerminan daripada yang membuatnya. Nah, kita manusia. Gambaran jelasnya dalam Al-Quran, fi aksani takwim. Lalu kemudian dalam Kejadian 1 nomor 2 serupa dengan Tuhan. Lalu yang serupa dengan Tuhan ini dibekali syahwat, dibekali nafsu, dibekali akal, dibekali kemudian daya cipta yang begitu luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Pengetahuan yang begitu luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Lalu kemudian mempertuhankan mantan mayat. Ini kayak mana logikanya ini? Mayat bukan Tuhan. Tapi mayat ini ketika dibangkitkan dia menjadi Tuhan. Ini sehat tidak kita dengan mengatakan karena begitu Yesus bangkit, begitu Yesus dibangkit, dia berhak menerima 2/3 dari seluruh bumi ini, Bang. Karena kan tadinya Adam kan ada hak kesulungan itu kan anak paling tua kan 2 kali lebih banyak dari anak kedua kan. Nah, untuk menjadi Yesus agak menjadi raja segala raja seluruh bumi, dia belum berhak gitu loh. Karena dia adalah anak kedua. Nah, untuk agar dia berhak menerima hak kesulungan itu dia harus mati, Bang. Supaya dia menjadi pertama yang dibangkitkan gitu loh. Jadi hak kesulungan itu dibenarkan, diberikan kepada Yesus bukan karena dia pertama dilahirkan, tapi karena dia yang pertama dibangkitkan gitu loh, Bang. Jadi memang Yesus harus mati supaya dia menerima hak kesulungan gitu loh. Gitu, Bang.
Ya, ini berdasarkan data di dalam kitabnya orang Yahudi atau gimana, Bung? Karena kalau kita melihat muatan daripada apa yang Anda kemudian sampaikan itu, cakupannya Yesus memiliki sepertiga dari bumi. Artinya Anda ingin mengatakan 2/3, Anda ingin begitu mengatakan, dia bangkit. iya. Apakah itu menandakan bahwa beliau itu adalah Tuhan? Bukankah Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu? Sementara ternyata Yesus hanya 2/3. Atau ada Jadi perkongsian, ada persekutuan Tuhan. Iya kan, Tuhannya itu kan Bapaknya sendiri, Bang. Jadi artinya menuhankan Yesus itu artinya menuhankan Bapaknya gitu loh. Contoh, AHY kan anaknya SBY kan punya anak AHY. Nah, kalau AHY jadi presiden, bukankah itu periode ketiganya SBY, Bang? Ya kan itu berarti menunjukkan bahwa Bapak dan anak itu satu, Bang. Nah, kalau demikian adanya, inilah yang saya katakan tadi. Kemana logika sehat kita gitu? Ketika kemudian SBY dan anaknya itu dianggap satu. Apanya yang satu sebenarnya di sini? Apakah bisa dikatakan bahwa SBY itu adalah satu pribadi dengan anaknya? Kan tidak. Nah, lalu kemudian saya belajar itu nggak pernah menemukan Yesus itu disebut sebagai manusia Tuhan, nggak pernah. Atau mayat Tuhan, pernah. Mayat sekaligus Tuhan, nggak pernah. Manusia sekaligus disebut Tuhan juga nggak pernah. Tetapi kalau kita melihat Timotius di dalam kitab saudara, justru dia disebut sebagai manusia Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Tuhan, manusia Theos, manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yesus nggak pernah disebut sebagai manusia Theos. Tapi kenapa kemudian muncul ya pemahaman pemahaman Karena iya. Nah, dia boleh dipanggil Tuhan karena dia tidak mewarisi dosa waris buah kuli Adam, Bang. Jadi salah. awalnya itu sebenarnya Salah, awalnya itu ada saudara. 3 Tuhan, Bang. Sebenarnya ada 3 Tuhan tadinya, yaitu 3 Tuhan. Tuhan, Adam, dan Yesus. Nah, Itu tapi Adam, Adam juga Tuhan. betul. Nah, Adam yang satu, Waduh. Tuhan yang satu makan buah kudi. Nah, jadi sekarang Tuhannya tinggal 2, Yesus sama Bapaknya gitu loh. Tapi karena hubungan Yesus dengan karena apa namanya? Anda makin berantakan, makin rusak, Bang. Pak ya. Udah bang. Kasihan teman-teman yang di bawah. Asmara Loka. Masa beda masa. Jadi Masalah gini, beda. jadi karena Oke. hubungan Yesus dengan Tuhan itu adalah hubungan Bapa dan Anak, maka mereka bisa dibilang satu gitu loh, Bang. Contoh waktu Sulaiman menyembah Tuhan-Tuhan lain kan, Tuhan bilang apa? Aku tidak akan memecah kerajaanmu pada saat kamu masih hidup, karena aku mengingat bapamu Daud gitu loh. Itu kan artinya Tuhan melihat Salomo itu melihat Daud gitu loh. Ini prinsip sebenarnya. Jadi, nah begitu Salomo mati, baru kan pas anaknya jadi raja dipecah gitu. Nah ini kan prinsip kalau bapak dan anak itu satu, Bang. Begitu, Bang. Iya, saya ketika saudara mengatakan bahwasanya Adam juga itu adalah Tuhan, saya teringat Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 78 loh, Bung. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat Islam, kepada seluruh umat manusia, bahwasanya wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Ini Al-Quran menceritakan tentang apa yang abang saya ini katakan barusan. Adam itu adalah Tuhan. Ini ilmu dari mana coba? Kalau tidak dihasilkan dari pengetahuan yang buta huruf tentang kitab-kitab terdahulu, maka itu tidak akan mungkin kemudian dihasilkan dari pengetahuan yang mendasar terhadap pengajaran para nabi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba
illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Saya sangat khawatir gitu. Saya sangat khawatir pada teman-teman saya Kristen dengan gagah beraninya kemudian memproklamirkan sebuah konsep dalam agamanya yang kemudian tertolak oleh akal, tertolak oleh kitab suci, tertolak oleh mayoritas daripada penganut agama itu sendiri. Ini malam ini baru saya mendengarkan Adam juga itu adalah Tuhan. Padahal dalilnya nggak ada. Itu hanya angan-angan saudara. Iya. Itu hanya angan-angan dan itu hanya dugaan Anda sendiri. Artinya bahwasanya ketika Al-Quran berbicara tentang tipikal orang-orang seperti ini, ternyata 1400 tahun silam sudah dinyatakan oleh Allah. Illa amaniyah, kecuali hanya berangan-angan. Itu angan-angan saudara. Masakan Anda tidak bergeming dengan adanya Al-Quran yang tahu tentang konsep ini. Bahkan ada orang yang tidak tahu tentang kitabnya para nabi, lalu kemudian mereka berangan-angan tentang Tuhan. Ya, Anda diceritakan Al-Quran loh 1400 tahun silam. Bagaimana kami umat Islam tidak semakin yakin dengan Al-Quran? Semakin kita berdialog tentang teman-teman Kristen, ya semakin Al-Quran ini nyata kebenarannya. Jadi kami semakin yakin dengan Al-Quran itu. Silakan Bu. Kecuali saudara bisa menunjukkan data bahwa dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam memang diterangkan bahwa Nabi Adam itu adalah Tuhan. Coba silakan. Iya kan, Adam itu kan umurnya 930 tahun kan Bang. Nah 930 tahun itu sebenarnya dihitung sejak dia makan buah itu Bang, sampai dia mati. Nah dari penciptaan sampai dia makan buah itu, kita nggak tahu umur Adam Bang. Mungkin udah ribuan tahun. Nah jadi karena dia punya sifat kekekalan itu, satu sifat yang juga dimiliki oleh Tuhan, makanya Adam disebut Tuhan gitu loh Bang. Tapi bukan dia Tuhan sang pencipta, bukan. Yang pencipta itu ya bapaknya itu. Tapi dia keistimewaannya itu hanya, yaitu dia memiliki kekekalan itu loh. Itu loh. Itu Bang. Jadi Adam maksudnya kekal gitu, sehingga dia menjadi Tuhan. Iya, harusnya ketika dia kekal, dia jadi Tuhan gitu. Atau karena dia Tuhan maka konsep Tuhan kepada dia kekal gitu ya. Ya kalau menurut saya karena dia punya sifat kekekalan itu yang sama seperti Tuhan, makanya kita boleh juga gitu dalam tanda kutip boleh juga manggil Adam itu Tuhan gitu loh. Gitu, bagaimana dengan istrinya? Tapi dia bukan kita ini. Bagaimana dengan Hawa? Bolehkah Hawa juga disebut Tuhan? Ya kan pemimpin itu laki-laki, Bang, bukan perempuan, Bang. Tapi dia kan kekal juga sekiranya Adam tidak makan buah bersama dengan dia. Iya betul. Kan ada apa namanya? Kan Adam itu di atasnya Hawa, Bang. Itu berarti kan. Lalu kenapa dilarang makan buah kehidupan itu, masa kalau memang harus kekal? Kenapa dilarang? Gimana Bang? Sampai dijaga? Suaranya kenapa kecil. dilarang untuk memakan? Kenapa dilarang memakan buah kehidupan itu? Kalau memang karena kan akan mati, Bang. Karena akan mati kalau makan itu. Dan Tuhan bilang kan pada hari engkau memakannya, kamu akan mati gitu. Mazmur 90 ayat 4. Tapi kan nggak mati. Satu hari Tuhan sama dengan. Tapi kan nggak mati. Mati, Bang. Tapi nggak mati. 930 jadi kan Tuhan bilang pada hari itu engkau memakannya kamu akan mati. Nah Mazmur 90 ayat 4. Satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Nah apakah kan umur Adam 930 tahun Bang? Nggak nyampe 1000 tahun. Betul berarti apa yang firman Tuhan gitu loh. Yang firman Tuhan katakan betul itu. Sebelum 1000 tahun Adam udah mati gitu. Gitu Bang. Artinya hitungan hari yang dimaksud oleh Tuhan di situ adalah hitungan hari untuk Tuhan, bukan untuk Adam. Iya Bang. Iya betul. Oh gitu. Satu harinya maksudnya. Kalau saya sih Tuhan, keliru. Satu hari manusia. Kalau saya sih, iya. Kalau saya sih keliru karena pada saat misalnya Adam tuh dikatakan oleh Tuhan pada hari di mana engkau akan makan,
hari itu juga kamu akan mati. Ada menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kok aku nggak mati-mati ya? Malah sampai 700 tahun baru mati. Gimana tuh? Terus kemudian ketika saudara mengatakan Hawa bukan Tuhan, dia dan istrinya dijanjikan kemudian untuk mengisi bumi. Hawa ya kekal juga sih, Bang. Gitu ya, saudara. Kami pun bangga gitu. Kenapa bangga? Karena Al-Quran menceritakan itu lebih jauh tentang tipikal orang-orang seperti saudara saya ini. Kalau di Islam itu jelas. Inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Semisal penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Artinya Nabi Adam ciptaan. Maka segala sesuatu yang diciptakan mustahil disebut Tuhan. Begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 1:26. Baiklah kita menciptakan. Siapa yang dicipta di situ? Adam. Berarti dia bukan Tuhan. Tapi hari ini Anda justru mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Benarlah Al-Quran berarti bahwa orang-orang Anda itu hanya berangan-angan karena buta terhadap kitab suci. Kira gitu Bang Masaha. Iya. Abang tahu itu kan musuh tokoh PKI tahu kan, Bang? Nah, ternyata musuh itu bapaknya Kiai, Bang. Nah, iya. Nah, jadi terus mungkin bapaknya musuh tuh ngomong sama musuh, musuh, kamu komunis gitu. Keluar kamu dari rumah gitu kan. Kamu tidak sama dengan saya seorang kiai, kamu seorang komunis. Nah, mungkin Tuhan ngomong yang sama dengan Adam, Bang. Adam, aku ini kekal. Kamu sudah makan brokoli, kamu tidak kekal lagi. Kamu keluar dari Taman Eden. Mungkin sama seperti itu, Bang. Inilah yang Al-Quran katakan illa amaniya. Kecuali hanya berangan-angan. Anda berangan-angan kan ini? Benar nggak? Pakai akal. Ini kan akal. Anda menduga-duga kan? Wa in huwa illa yazunnun. Al-Quran berarti semakin gimana ceritanya pakai akal? Mana ada kemudian Tuhan menciptakan Tuhan. Akal apa pula yang bisa make itu? Tuhan pencipta langit dan bumi, menciptakan Tuhan baru gitu, bernama Adam. Udahlah, akui aja Al-Quran ini dengan mutlak, absolut kebenarannya, nggak bisa diragukan lagi gitu loh. Kalau aku jadi abang Bang Suma. Kenapa sih Al-Quran ini? Bang Suma. Iya, gimana? Mungkin Tuhan atas hewan, tumbuhan itu maksudnya mungkin. Gitu loh. Ya mungkin berarti Anda juga berangan-angan juga nya. Anda menduga-duga berarti makin kuatnya Al-Quran. Duanya orang ini berangan-angan. Al-Quran makin kuat. Minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa in huwa illa yazunnun. Kalau masuk lagi saudara kita berangan-angan juga, mereka semua menempel ini. Makin kuat iman kami sebagai seorang muslim. Berujung pada pertanyaan. Silakan. Sebenarnya paham nggak sih di mana di Al-Quran ada perintah sunat gitu? Di Al-Quran itu perintah sunat itu di Al-Quran dikatakan secara tidak langsung itu nggak ada, Bung. Hanya saja umat Islam itu memiliki 2 kitab sebagai panduan. Ya, yang pertama itu adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua itu adalah hadis sahihah. Makanya begini, yang perlu saudara pahami gini. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah itu untuk menjelaskan apa yang Allah inginkan terjadi kepada seluruh umat manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Sehingga ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, dialah yang kemudian menjelaskan apa kandungan Al-Quran itu. Contoh. Ketika kemudian Allah berfirman kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang Allah katakan kepada beliau? Wahai Muhammad, kami wahyukan kepadamu, summa auhayna ilaika. Apa itu? Anittabi' millata Ibrahim hanifan.
ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Dan Abraham itu bukan termasuk orang musyrik. Wa ma kana minal musyrikin. Ini perintah kemudian. Jadi kita nih orang muslim nih ya, begitu Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah, surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan." Wahai Nabi Muhammad, aku perintahkan kepadamu di dalam agamamu, kamu wajib hukumnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, kita diperintahkan untuk mengajarkan muslim-muslim yang lain untuk mengikuti milah Abraham." Para murid bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kemudian menjadi ajaran milah Abraham itu? Kami nggak tahu." Maka Rasulullah kemudian menjelaskan Nabi Ibrahim disunat pada usia ke-80 tahun. Dan itu adalah perjanjian kekal Tuhan kepada Ibrahim dan keturunannya. Maka karena ada perintah mengikuti itu, maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan kepada para umatnya, mengatakan fitrah itu ada 5. Salah satunya adalah bersunat, berkhitan. Kenapa kemudian Rasulullah yang harus menjelaskan? Yes, karena memang dia yang diberi perintah oleh Allah untuk menerangkan Al-Quran. "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wan nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Penjelasan isi Al-Quran itulah yang kemudian disebut hadits. Jadi kandungan Al-Quran diuraikan oleh Rasulullah, uraiannya itu disebut hadits. Jadi apakah Al-Quran itu tidak sempurna? Al-Quran itu sudah sempurna. Al-Quran itu sempurna. Tapi kenapa harus ada hadits? Kujelaskan kepada saudara. Hadis itu adalah uraian dari isi kandungan. Jadi laksana gini. Al-Quran itu adalah rumah. Al-Quran itu adalah rumah. Satu bangunan, rumah. Itulah Al-Quran. Hadis itu yang mana? Yang menjelaskan ini dinding rumah, ini jendela rumah, ini pintu rumah, ini lantai rumah, ini toilet rumah, ini atap rumah, ini halaman rumah, ini pondasi rumah. Itulah yang disebut hadis. Jadi rangkaian sesuatu yang sudah lengkap itu kisi-kisinya diuraikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan membuat hukum baru, bukan membuat sesuatu yang baru, enggak. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, menguraikan. Kenapa demikian? Karena karena beliau yang mendapat mandat sebagai Rasul, pembawa berita sebagai pemberi peringatan, sebagai penjelas manusia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai manusia, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi dan dosa-dosamu, ingin agar Tuhan pencipta langit dan bumi itu kemudian mengampuni dosa-dosamu, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni. Wahai manusia, ikutilah aku jika engkau ingin selamat. Itu ucapan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sama yang tadi, litubayyina linnas, untuk menjelaskan keterangan-keterangan yang datang kepada manusia melalui Al-Quran, maka Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan, menguraikan isi Quran. Ya, saya rasa analogi sederhana saya tadi, bangunan rumah itu satu, tapi ketika diuraikan hadits, yang diuraikan itu adalah bagian-bagian daripada rumah tersebut. Saya kira begitu, Bung. Jadi perintah sunatnya itu sangat jelas. Itu perintah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, jelas. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Hanifan ini, jalan yang ditunjukkan Allah kepada Nabi Ibrahim ini ibarat satu bangunan. Hanif ini dijelaskan kemudian oleh Rasulullah, ibarat rumah diuraikan oleh Rasulullah. Salah satunya ada memiliki pintu, ada memiliki jendela, yaitu sunnat, ya, atau khitan yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel. Berarti jelas ya perintahnya. Demikian sebentar, silakan.
Oke, artinya Dinda Asmaraloka mungkin oke. mau masuk bertanya atau apa, silakan. Ya. Yes, sir. Bahaya Iya, kalau dia nanya. Nggak, lanjut selesai aja semua. dulu, lanjut dulu. Belum disanggah kah Bang Suma? Boleh disanggah? Silakan, silakan. Boleh. Tapi Boleh, mau boleh, saya tambahin boleh. dikit. Gratis. Oke. Iya, Boleh. boleh. Artinya Mantap. gini Bang Udah, Suma, lanjut. artinya teman-teman Muslim ini nggak bisa mengerti Al-Quran tanpa hadis. Artinya masih membutuhkan penerjemahan atau tafsiran-tafsiran. Nah, yang saya tahu tafsiran itu banyak sekali dan ada yang sahih, ada yang biasa. Itu mana yang bagus, mana yang ya pokoknya gitulah Bang. Banyak yang berbeda gitu. Ada yang ditentang, ada yang ini. Itu gimana? Coba cara menyelesaikan begitu banyak hadis yang tersebar. Silakan. Mungkin bisa gini Bang Juma ya. Oke. Tadi Bang Juma sudah Baik. sampaikan tentang Jadi kalau kita tentang berbicara mengenai raya. hadits, ada yang disebut ulumul hadits, ada yang disebut Apa sih? Jaringan bantu, ada Mak. yang disebut Nah, lanjut, dengan lanjut. sanad, ada yang disebut Lanjut. ada yang disebut isnad dalam hadits itu. Jadi gini saudaraku ya. Jadi supaya Anda itu bisa cepat memahami apa sih hadits itu dibandingkan Quran gitu ya. Jadi tadi kan ada tuh Al-Quran itu misalnya gini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Misalnya gitu. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau di situ tidak ada nabi, wahyu itu datang seketika diajarkan kepada seorang nabi. Nabi ini tidak menjelaskan itu, meninggal dia, misalnya karena dibunuh dan seterusnya. Maka siapa yang mampu menguraikan salat itu kayak mana? Ada perintah salat dalam kitab suci kita, tapi yang menjelaskan ini sopo? Nabinya keburu dibunuh. Dibunuh oleh orang-orang yang ada di angkatannya dia, di sesamannya dia, sehingga yang muncul kemudian adalah orang-orang jahiliyah. Ini mentafsirkan, mengajarkan, mempersaksikan sesuatu yang sesuai dengan kaidah. Kenapa? Sang pembawa wahyu mati. Jadi kehilangan arah kita ketika ada perintah untuk sholat. Alhamdulillah di Islam tidak disifati itu. Makanya dikatakan Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan beliau risalahnya ditamatkan. Risalahnya disahkan, baru kemudian kembali kepada Allah beliau itu. Nah, ketika ada perintah salatlah engkau, sesungguhnya salat itu adalah satu kaidah ibadah yang membuat manusia itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu kita bingung, salat itu kayak mana? Rasulullah Muhammad SAW kemudian pasang badan, wahai umatku, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai umatku, perintah salat yang datang di dalam Al-Quran itu caranya, salatlah kalian dengan meniru, mempercontohi apa yang kupraktikkan, yaitu salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian dengan melihat bagaimana aku salat. Berarti uraian tadi itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Oh, ternyata kayak gitu salat itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Oh, ternyata rumah itu kayak gitu. Ada pintu, ada kusen, ada jendela, ada kamar, ada toiletnya, ada dapurnya. Yang menjelaskan siapa? Yang datang kepadanya ilmu apa namanya itu? Ilmu apa namanya itu kalau bangunan gitu ya. Kok jadi saya blank. Nah, inilah kemudian yang menjelaskan itu adalah arsiteknya yang menjelaskan. Ini loh kayak gini. Itu Rasulullah. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan saudara. Apa sih sanad? Ini hadisnya sahih, ini hadisnya lemah, ini maudhu, ini palsu dan seterusnya. Saya cuma mau menjemput Presiden Arab. Jadi gini, Putus-putus Bang Zuma. ketika wahyu Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya kemudian diperingatkan, wahai sahabatku, jangan kau menuliskan. Ingat, jangan kau menulis. Wahai sahabatku, jangan kau menuliskan sesuatu dariku selain daripada Al-Quranul Karim. Jangan kau menuliskan sesuatu selain daripada Al-Quran.
Jadi pada masa itu sahabat-sahabat juga ada yang kemudian mendengarkan berita tentang penjabaran Quran seperti yang saya katakan tadi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, hadits ini itu kemudian dikatakan sahih. Kenapa dikatakan sahih? Contoh, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sesamaan dengan sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menyampaikan kepada Anas. Anas kemudian menyatakan, saya mendengarkan dari Abu Bakar, kemudian radhiyallahu an, beliau mendengarkan dari mulut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Berita ini sampai kepada Abu Bakar. Abu Bakar menceritakan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik membicarakan kepada Urwah. Urwah kemudian menceritakan kepada selanjutnya, dan selanjutnya. Ketika mata rantai penyampaian ini bersambung sampai kepada perawi penulis, maka hadis ini disebut sahih. Ketika kemudian di antara mata rantai ini terputus, misalnya si Fulan tidak pernah bertemu dengan si Fulan, tapi si Fulan ini mengatakan, misalnya Dewa mengatakan, saya menerima berita ini dari Bang Ian. Tapi setelah diselidiki antara Bang Dewa dengan Bang Ian, ternyata mereka nggak sesamaan. Ada selisih waktu, ada interval waktu 50 tahun, selisih di antara mereka, di mana mereka yang satunya usianya hanya 60 tahun, yang satunya 50 tahun, yang satu hidup usia tahun 100, yang satunya hidup tahun 300. Nyambung nggak pemberitaan itu? Enggak, kita cari. Ini dari tahun 100 siapa yang bertemu dengan beliau, ke tahun sekian, tahun kesekian, sampai bertemu dengan Bang Dewa. Bang Dewa ini kan hidup di tahun 300. Yang ini hidup tahun 100. Yang hidup di tahun 300 ini, maaf lepotan, itu mengatakan bertemu dengan si Ian yang hidup di 100 tahun 100. Nyambung nggak? Tidak. Maka itu lemah. Lemah itu. Bahkan bisa sampai jatuh kepada maudhu, palsu. Kenapa? Karena tidak sambung. Gak ada yang memberitakan yang hidup di tahun 300. Itu lemah itu. Dan tidak gampang itu untuk mengatakan tidak gampang memberikan kemudian posisi atau kedudukan hadis itu. Gak gampang. Ada ilmu kaidah-kaidah tersendiri, yaitu para ulama hadis lah yang bisa mengkaji itu. Seperti Imam Syafi'i dan seterusnya, Al-Bukhari dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian saya katakan kepada saudara, bahwa mata rantai penyampaian berita itulah yang disebut sanad. Dan kalau dia sanadnya, isnadnya itu nyambung, maka kemudian dikatakan sahih. Jadi Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar berkata kepada muridnya, murid Abu Bakar berkata lagi kepada muridnya, muridnya juga berkata kepada murid, lalu kemudian murid ini ketemu dengan perawi, barulah bisa disebut sahih. Bang Zuma jatuh Om. Itu namanya ilmu menghilang. Sebentar ya. Oke. Sering gitu. Sabar ya teman-teman. Ya. Biarkan Bang Zuma dulu, karena daripada dia ngantuk, kalau diem dia lagi nunggu orang. Lanjut, Guru dah. Sedikit lagi, satu menit lagi. Geser Nah, inilah yang HP-nya. kemudian tidak disifati oleh kitab saudara. 1 menit. Inilah yang Oke. Cek dipati oleh kitab saudara. Yesus berkata, perkataannya ini dengar. Perkataan Yesus ini apakah pernah didengar oleh Lukas ketika Lukas mengatakan, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Apakah ucapan Lukas ini adalah ucapan Yesus? Kalau dikatakan ucapan Yesus berbicara kepada siapa, lalu kepada siapa, sampai kepada Lukas.
Oh tidak, Lukas itu mendengarkan langsung kepada Yesus. Di mana itu tertulis? Siapa saksinya? Bagaimana kemudian dengan penulis-penulis yang lain? Apa kesaksian mereka tentang Lukas? Di mana Lukas bertemu dengan Yesus? Apa kata Yesus di sana? Apakah sudah sesuai dengan perkataan Lukas? Kalau ini terputus sama sekali, maka kitab itu palsu. Makanya saya berani mengatakan bahwa 4 kitab kanonik itu kesemuanya adalah, kalau di hukum Islam, ilmu hadits, maudhu, palsu dia. Kenapa palsu? Penulis-penulisnya tidak pernah bertemu bercakap-cakap dengan Yesus. Palsu. Apalagi surah-surah Paulus, 14 buku. Semua 14 buku ini adalah buku-buku palsu semua. Pemberitaan-pemberitaan palsu. Kenapa palsu? Karena dia kedudukannya maudhu. Kenapa maudhu? Karena Paulus tidak pernah bertemu langsung, bercakap-cakap langsung dengan Yesus. Ketika Paulus mengatakan, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan itu adalah diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Roma 10:9 nomor 10. Kalau ada yang mengimani ini tanpa bisa memberikan bukti mata rantai pemberitaan berita itu dari Yesus, maka dia sama-sama sesat. Karena Yesus tidak pernah mengatakan barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa aku adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan itu diimani sepenuh hati, maka dia akan selamat. Yesus tidak pernah terlontar dari mulutnya kata itu. Kemudian ada orang mengatakan Yesus berkata, tetapi ternyata tidak terbukti Yesus berkata, maka kitabnya itu adalah kitab palsu, tidak layak disebut firman Tuhan. Sabda Nabi pun tidak, karya tulis sang sumber pun karya tulis atau apapun itu dari orang yang diceritakan di situ pun tidak, maka tidak layak disebut firman. Demikian panjang lebar, semoga bisa dipahami. Bahasa saya belepotan karena saya ngantuk sekali dan tidak ada kopi, tidak ada campur masako. Lanjut. Silakan Pak John atau Mas Aha. Sambil nunggu Oke, Oten, Bang. Oke, Bang. yang lain naik ya, silakan. Oten kalau ada yang mau naik, typing 200 gitu. Tulis 200. Lanjut, John. Oke Bang Suma. Yang saya lihat Bang Suma, di hadis yang sahih itu masih aja ada pertentangan di antara para Muslim. Itu gimana? Apakah masih masih perlu direvisi lagi? Gimana? Izin saya Ya, apa yang disampaikan Bang Suma tadi, boleh nggak? silakan Dinda Asmara Lokas. Silakan. Emang udah. Thank you Bang Zuma. Excuse me sir. Izin jelaskan ya kepada Anda Bapak John dan juga Bapak Mas Aha. Pertama, tadi kan sudah dipertanyakan nih tentang, kita langsung dari awal dulu ya. Pada 22 maaf. Pada 2158 Bang Zuma bertanya kepada Bapak Mas Aha tentang apakah Yesus itu Tuhan, manusia, bla 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 bla, sudah dijawab sehingga selesai pada 22:12. Kemudian Bapak John nih bertanya nih, nah Bang Zuma itu menjelaskan secara berurutan runtutannya dan itu sudah masuk kepada klimaks sebenarnya, kepada konsep jawaban. Masalah hadis yang maudhu sampai ke titik kenapa ada, yaitu yang sudah dibahas tadi, maaf ya saya nggak bisa mengulang karena saya tadi nggak nyimak dengan baik karena tadi saya sambil jalan. Itu sudah bundar di sana. Secara stimulus argumentum Anda sudah dapat poinnya Pak, karena Anda mempertanyakan lagi di tengah-tengah yang sudah Bang Zuma jelaskan tentang hadis doif tadi. Coba Bapak ulang lagi, Bapak John ulang lagi 1 menit lewat 28 detik sebelumnya. Bapak bilang bahwasanya lalu bagaimana dengan masalah hadis doif itu? No, tidak ada konsep dan kontekstual yang perlu dijelaskan karena Anda sudah mendapatkan poin di sana. Coba Bapak telisik lagi, Bapak telaah lagi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Zuma, karena tadi sudah cukup mencangkup dengan apa yang Bapak pertanyakan sekaligus dengan pertanyaan yang dispektakularkan dengan jawaban yang diberikan kepada Bapak Mas Aha. Sekian, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Tadi sudah diuraikan mengenai hadis tadi, kekuatannya ya. Dan kalau dikatakan ada yang berbeda, aturannya kan kembali balik lagi gitu. Apabila tidak sesuai dengan yang dijelaskan Al-Quran itu gitu. Tentu ini bukan hadis yang benar, perbandingannya kan gitu aja. Mana yang berbeda, sesuaikan dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran yang dijelaskannya,
Hadis ini tidak benar, sudah pasti. Baru cari pada periwayatan tadi. Siapa yang meriwayatkan? Sampai kepada Rasulullah enggak? Gitu. Kan itu lagi kembali kepada matannya, pada perawinya, pada sanadnya gitu. Itu dia kira-kira. Benar, blunder jadinya seperti kata si Mbak tadi barusan. Ya kalau nggak blunder bukan noten lah. Kayak nggak tahu aja. Ya lanjut Bang John, Mas Aha, ada yang mau ditanggapi lagi? Silahkan. Iya, jadi aku lanjut ya. Bang Ras, dikit aja. Oke, silakan. Kalau emang kembali ke Al-Quran, artinya kan ngapain harus ada hadis kalau kembali ke Al-Quran lagi, gitu loh. Seharusnya kan nggak perlu hadis lagi, menurut saya sih. Ini kontekstual streamolor yang dijelaskan oleh Bang Zuma tadi, Anda tidak mendengarkan berarti Pak? Berarti ada masalah pendengaran. Itu bukan tanggung jawab kami. Coba Bapak ingat-ingat lagi dengan baik. Kalau ada rekamannya sekalian diputar. Itu sudah mengutip semua pertanyaan Anda. Jawabannya sudah jelas loh. Ibu Asmara Loka bisa diturunkan sedikit Oke. tata bahasanya gitu biar lebih mudah dimengerti oleh mereka. Maaf. Sorry. Oke, thank you Om. Saya nggak bisa Om. Itu bahasanya udah paling netral loh. Iya. Udah. Panggil saya Papa ya. Oke lah, silakan yang lain. Oke, silakan Mas Ha. Apa tadi yang bertanggapi? Ya, asik. Serius nih dia, batuk dulu di soalnya. Lanjut. Ya, jadi lanjut ya. Jadi untuk mengembalikan kekekalan itu, aku berasumsi Tuhan meminta tumbal nyawa. Nah, kenapa aku bisa bilang gitu? Karena Tuhan memerintahkan Ibrahim itu menyembelih anaknya, kan? Nah, kenapa anaknya Ibrahim itu tidak disembelih? Karena anaknya Ibrahim itu juga keturunan Adam. Artinya dia juga mewarisi dosa itu. Nah, buat apa membunuh orang yang nanti juga akan mati karena menua gitu. Karena itu karena itu Tuhan memberikan Yesus, Adam kedua, yang tidak mewarisi dosa itu. Jadi Yesus adalah domba yang disembelih untuk menggantikan Lu kayak tinggal di Bojong Sari, masa susah bang? Perasaan lu tinggal di Cilanda KKO deh, deket rumah gua. Jaringan lu susah begitu. Bojong aja bagus jaringannya. Yesus nggak mewarisi dosa ya. Udah, biarin aja udah, suka-suka ya. Kalau kita lihat di Roma 1 butir 3 tentang anak yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud ya, dikatakan di sini. Di sini kan kata menurut daging diperanakan itu kan menggunakan kata spermatos itu. Suaraku dengar bang? Enggak, aman iya ya? kedengeran. Nah, spermatos itu kan artinya mani ya, atau benih gitu. Dari mana datangnya tidak terjadi perunutan dosa waris kepada Tuhan Anda gitu. Sementara di dalam Roma 1 butir 3 dikatakan di sini tentang anaknya yakni Yesus yang menurut daging diperanakan oleh keturunan Daud, dan di sini menggunakan kata spermatos. Ya. Aku closing statement dulu sebentar ya. Nah, jadi jika kematian Yesus adalah untuk menghapus dosa waris buah kudi, maka kebangkitannya itu adalah untuk menerima hak kesulungan. Agar Yesus pantas di mata hukum Taurat, dia menjadi raja segala raja, begitu loh. Ya gitu, sekian. Ya, silakan Gurunda. Oke. Jadi aduh, kayak mana bilangnya ya. Jadi gini saudaraku ya. Gini. Kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Saya selalu bersandar kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena Islam Kristen ini agama yang selalu berdampingan gitu. Dan Al-Quran itu banyak bercerita tentang orang-orang terdahulu, kaitannya dengan konsep agama dalam hal tataran ketuhanan
akidah, ibadah. Gitu. Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang seperti ini mereka adalah buta huruf. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Mereka tidak ngerti tentang kitab-kitab terdahulu. Illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka hanya berangan-angan. Masakan iya ada manusia nih, manusia tuh, hanya oleh karena dia lahir ajaib dianggap Tuhan. Hanya oleh karena dia diberi mujizat, sekalipun mujizatnya sudah diakuinya bahwa mujizatku itu adalah lambang kepengutusan diriku sebagai duta Tuhan di atas muka bumi ini kepada Bani Israel, masih juga dianggap Tuhan. Meskipun sang manusia ini mengatakan aku datang loh, tapi bukan atas kehendakku sendiri, masih juga dianggap Tuhan. Meskipun manusia ini mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh, yang kukatakan itu perkataanku yang hebat itu bukan perkataan aku, itu firman Tuhan yang diperintahkan untuk aku ucapkan kepada Bani Israel loh, masih juga dituhankan. Meskipun kemudian dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku tidak dapat melakukan pekerjaan kalau aku tidak melihat Bapa melakukan, makananku adalah melakukan perintah-perintah Tuhan, masih juga dituhankan gitu loh. Apa yang menyebabkan demikian? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Apa itu? Takut kemudian untuk sujud 5 kali sehari, takut. Padahal di Islam itu yang dituhankan ini adalah manusia yang sangat-sangat dimuliakan. Subhanallah, beliau manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, tanda akan datangnya hari kiamat, sebagai hakim, coba, sebagai saksi bagi Bani Israel. Itu dalam Al-Quran. Dan dia termasuk orang yang didekatkan kepada pencipta langit dan bumi, orang yang dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Di Islam itu gitu tuh. Yang disifati umat Islam, imannya murni mendudukkan oknum yang dituhankan ini sebagai manusia yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan. Tetapi kalau di tempat saudara dianggap manusia terkutuk lah, ngambil keledai orang lah, gondrong yang jelek lah, dihinakan dan seterusnya, segala macam upaya. Bahkan dia disebut sebagai anak binatang, anak domba, disembelih lagi. Kan parah itu. Apa nggak kasihan gitu sama anaknya orang? Udah capek-capek, dengan mulutnya dia berkoar-koar, wahai Bani Israel, aku diutus untuk kalian. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Aku ini sesungguhnya utusan Allah untuk kalian. Yang berbicara bukan atas dirinya sendiri, tetapi kemudian dituhankan. Kenapa dituhankan? Apakah itu ajarannya? Tidak. Itu angan-angan. Illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Hanya menduga-duga. Sehingga konsep yang muncul kemudian adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Ini apa nih? Karena angan-angan. Hanya menduga-duga. Kenapa nggak pasti-pasti aja? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-atunya Tuhan, tak ada yang lain, dan mengenal aku sebagai utusan. Ada 2 pribadi yang harus dikenal kalau ingin mendapatkan hidup yang kekal, baik Islam maupun Kristen. Apa itu? Mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus itu sendiri sebagai utusan Tuhan. Selesai perkara. Tapi sekarang Anda cuma menduga-duga, hanya berangan-angan. Oh tidak, dia itu kan tadinya manusia, tadinya Tuhan, kemudian datang sebagai manusia. Kemudian ditanya lagi tuh, apakah mayat tadi Tuhan? Mayat tadi ini Tuhan? Bukan. Tapi setelah mayat ini dihidupkan dia Tuhan? Yes. Apakah Adam juga Tuhan? Iya. Giliran Hawa, oh bukan dia Tuhan, karena ada di atasnya, yaitu Adam. Kenapa enggak yang pasti-pasti aja gitu? Bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sebagai utusan, jangan dituhankan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa enggak dijadikan sebagai jalan aja? Kenapa harus dijadikan sebagai tujuan? Anda ingin ke kantor, pasti melalui jalan. Jangan mau ke kantor, mampirnya di jalan. Itu mabuk lem namanya. Mau kemana sampean?
Aku mau ke kantor, tapi kok udah seminggu gak nyampe ke kantor? Iya, karena kantor aku itu di jalan. Kayak mana ceritanya itu? Akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tak akan pernah sampai ke kantor tanpa melalui jalan. Lawang jalan dianggap kantor. Piye Thomas, Mas? Jalan beliau itu. Fattakullah wa ati'un. Wahai Bani Israel, takutlah kepada Allah dan taat juga kepada aku. Maksudnya gini loh, aku kan memerintahkan, jangankan kamu Bani Israel, iblis sekalipun kuperintahkan kepada iblis hanya menyembah kepada Allah yang telah mengutus aku. Apalagi sampean. Lawang kalau iblis aja kuperintahkan menyembah kepada Allah, siapa dia yang memerintahkan engkau justru menyembah kepada aku? Siapa orang itu? Paulus, Pak. Paulus, Pak. Oh, aku kan udah bilang samamu, waspadalah kepada orang Farisi. Coba kamu cek identitasnya, ambil KTP-nya. Dia orang mana rupanya? Oh, di KTP-nya tertulis Filipi 3, dia mengaku orang Farisi. Selesai. Berarti dia penyesat. Kenapa kamu ngikutin? Katanya harus percaya kepadaku. Bukankah Bapakku mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Percayalah kepada dia. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup dan dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kenapa gak percaya kepada anakku ketika dia mengatakan, aku hanya utusan Tuhan? Kenapa gak percaya? Apa yang menghalangimu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Itu Bung, sesederhana itu untuk mengetahui itu. Makanya beberapa hari yang lalu saya minta kepada saudara-saudara Kristen, yuk mari berdialog dengan Bang Suma dengan tema apakah Al-Quran ini sebagai kitab yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia ataukah Taurat? Supaya item-item yang ada dalam Al-Quran itu yang terkait dengan ketuhanan, ibadah, muamalah, akhlak, syariat, itu bisa mencakup semua aspek kehidupan manusia. Manusia apapun dia. Manusia jadi-jadian, manusia setengah dewa, atau apapun itu. Apakah cocok dengan itu? Cocok, Bung. Tapi coba ambil Taurat. Tentang haid kita bahas. Imamat 15. Apakah imamat 15 ini prosesi haid dan pensuciannya, pentakhirannya bisa dilakukan oleh orang Indonesia? Gak bisa. Tentang apa lagi? Tentang Yehezkiel 44. Tentang sunat. Apalagi? Tentang tentang Ulangan 11 nomor 7. Apakah kemudian ini bisa diterapkan kepada seluruh umat manusia? Enggak bisa. Berarti hukum itu hanya berlaku kepada Bani Israel, temporer. Dan hanya pada zamannya, statis dia. Enggak bisa. Berarti harus ada hukum yang sifatnya global, mencakup semua manusia. Itu bayyina linnas. Nah, itu penting. Kalau Taurat itu betul untuk seluruh umat manusia, oke, wajar Kristen itu hadir. Karena dia adalah penerus daripada Taurat. Tapi kalau Taurat itu cuma untuk Bani Israel, Kristen dapat amunisi dari mana untuk mengatakan bahwa orang yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi dan rasul itu adalah penebus dosa waris? Itu ilmu dari mana didapatkan? Kalau ternyata Tauratnya Nabi Musa itu hanya untuk umatnya. Berarti benar kata Yesus, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti Bani Israel, domba. Domba itu Bani Yakob. Kalau serigala itu Romawi, Yunani. Nah, saya kira begitu teman-teman. Panjang lebar ini saya bicara. Saya rasa Anda bisa nangkap ya. Tapi kalau tidak nangkap ya artinya dulu. Mari kita ngopi dulu. Oke, lanjut. Saya sedikit lagi pamit ya teman-teman. Di sini hampir jam 12. Teman kita mau ini mendarat. Saya jemput bandara gitu. Ya, silakan. Berapa jam kita ke bandara Gurunda dari rumah? Rumah itu 10 menit. 10 menit dari bandara. Iya, kita yang punya bandara kok. Di sana jam 12. Jam 12. Terbang 2 jam. Maksudnya kita kerja di pos, kita yang kerja, kita yang jaga portal. Jam satuan lah, jam satuan mereka nyampe itu di apa? Di Makassar. Iya, jam 12. Iya, jam 1 di sini. Pasti jam satuan di sana nyampenya kan. Iya. Jadi metaki mata aja ke bandara. Jadi ceritanya
ada sopir yayasan kita yang jemput. Diajaklah mereka orang-orang penting ini ke Pantai Losari makan pisang epek yang diepek diketek itu loh, campur Iya. gula merah. Jadi mereka sementara mereka makan kita samperin gitu loh maksudnya. Abis itu kita rame-rame naik ke atas gunung meninggalkan kota Makassar menuju gunung. Kayak gitulah. Lanjut. Oh, siap. Ya. Silakan. Jadi ini aku lihat nih ada beda mindset ya antara Islam dan Kristen ya. Mindset Jadi, yang seperti apa tuh Bapak Mas nah Ahad? ya. Jadi kan aku kalau disuruh bapakku kan aku nurut nih. Diperintah aku nurut. Nah, aku disuruh bosku juga aku nurut gitu. Nah, jadi mindset Kristen itu Tuhan itu kayak orang tua, sedangkan mindset Islam itu Tuhan itu kayak majikan gitu loh. Kalau aku lihat. Oke, excuse me. Tunggu dulu. Begini, ketika memahami mindset perintah itu seperti apa, Bapak juga harus mengerti di mana posisi dan letak arti luka. Gimana ya bawa bahasa yang sederhana ya? Udah, sikat aja udah. Enggak. Excuse me, so sorry. Ya maksudnya ketika Bapak memposisikan arti perintah itu dengan profesional, maka Bapak juga akan tahu penempatan posisi di mana Bapak harus mengikuti ajaran dan aturan dari sana. Oke, contoh one continue. Ketika Bapak di kantor, kemudian Bapak itu memiliki tugas yang ranahnya lebih ke pekerjaan, tapi Bapak diminta untuk nyuruh hal pribadi itu kan Om susah Om kalau pakai bahasa kayak gini Om nggak Nggak bisa apa-apa. saya tuh. Nanti saya terjemahin. Nah, berbeda lagi konsepnya ketika Anda di dalam rumah. Kalau di dalam rumah orang tua Anda memberikan perintah sesuai dengan kapasitas dan capability yang anaknya mampu lakukan. Perbedaannya seperti itu, tapi perbedaan Islam dan Kristen ini secara pemahaman, aturan, kitab, dan juga isi, Anda tidak bisa memadukan seperti itu, karena itu akan berantakan. Kenapa berantakan? Namanya blunder. Kalau udah blunder, itu nanti tidak akan menemukan titik terang. Kalau titik terang itu Anda tutup dengan pemahaman dan asumsi yang tidak kredibilitas, maka secara tidak langsung Anda sendiri menutup jawaban itu. Pak, jawaban di sini itu dicari, bukan dikorek dengan cara menutupi dengan jawaban yang sudah dapat. Kalau jawabannya sudah dijelaskan oleh Bang Zuma kemudian Anda tutup dengan asumsi baru Anda dan stimulasi Anda, maka secara tidak langsung Anda sendiri yang membutakan mata dan pandangan Anda untuk jawaban-jawaban itu. Coba diteliti lagi, lebih telik lagi apa yang dijelaskan tadi dan bagaimana cara penjelasannya. Penjelasan itu sangat jelas beserta dengan data Al-Quran. Itu sudah ada. Banyakin minum Konsep susu, masa biar stimulusnya menambah. Ya, jadi seperti itu secara keimanan ini saya sudah membenarkan juga tentang ayat-ayat yang dibaca sama Bang Zuma. Karena kita menjadi orang harus teliti ya, walaupun sesama Muslim kita harus teliti dan termasuk dengan Anda. Walaupun Anda Kristen, Anda juga harus teliti dengan kitab-kitab Anda. Jangan orang bilang seperti ini Anda hanya mengikuti saja tanpa Anda mengkaji terlebih dahulu. Itulah pentingnya Anda mempelajari bahasa yang ada di dalam kitab Anda. Oke, want to continue lagi. Ketika kita seorang Muslim belajar Al-Quran, kita mempelajari terjemahnya juga mempelajari ilmu balaghah. Apa balaghah? Bahasa. Bahasanya Arab. Bahasa Al-Quran. Begitupun dengan Anda, Bapak berada. Mungkin Bapak akan tahu original text apa saja yang ada di dalam kitab Kristen. Secara tidak langsung pemahaman akan lebih terlebih dan juga sistem pengaturan itu akan lebih jelas di mata Anda tanpa ada omong kosong dan tedeng aling. Anda akan temukan jawaban dengan benar jika Anda membuka pikiran Anda dan kesingkirkan dulu ego secara dogmatis itu. Thank you. Oke, you welcome. Oke, next question. Ya, aku ini Sebentar. terakhir mau pertanyaan. Selamat malam Pak Darlis. Selamat malam Pak Darlis, mohon dijawab. Selamat malam. Nah, Protestan apa Katolik? Sangat to the point sekali. Protestan apa Katolik, Pak? Oh, di mute. Islam. Oh, Islam. Terima kasih banyak. Oke, Pak. Yuk, yang mau naik, Kristen yang mau naik silahkan. Sedang bahas apa ya? Gimana, Pak? Sedang bahas apa ya? Nggak tahu Pak saya, Pak. Tadi saya cuma dengerin doang, Pak.
Gimana Pak, ada yang mau disampaikan? Bang Rasid, Siap? Bang Juma, semuanya Ya. Dewa izin pamit. Itu ada orang yang mau ngajak ngobrol masalah yang tadi itu Bang Juma toh. Yang mana itu? Itu apakah perlu bersahadat lagi atau tidak gitu ya. Siapa namanya? Ini Daco. Daco, tidak ada minta permintaan. Tolong nanti di Dewa mau mute dulu buka Wan kamera. Nabi. Oke, silakan. Dia pengen Oh, gitu. ngobrol. Oke, silakan Bang, Pengen ngobrol silakan. sama Dewa. Oke, Tadi siap. si Dewa tertarik dengan Pak John yang mau belajar mengenai soal hadis ya. Belajar hadis itu tidak mudah ya Pak John ya. Dan jumlah periwayatannya itu juga ada yang namanya nama-namanya. Seperti satu orang yang meriwayatkan itu namanya goib. Kalau 2 orang yang meriwayatkan itu namanya ajiz. Kalau 3 orang yang meriwayatkan itu namanya masyhur. Kalau 4, 5, 10, 100, 1000, nah itu namanya mutawatir. Dan kalau lapas namanya itu kalau sama itu namanya mutawatir lukti. Kalau misalkan namanya lapasnya berbeda itu namanya mutawatir maknawi. Kalau dilihat dari sanadnya sampai kepada Nabi namanya marfu. Kalau sampai kepada sahabat namanya maku. Kalau sampai kepada tabi namanya makto. Mengenai soal kualitas paling tinggi itu adalah sohi, hasan, doib, dan maudu. Cuma di sini yang mau dipelajari yang mana itu Pak John? Tadi Pak John kan menanyakan soal hadis. Oke, itu. sebentar. Pak Akmal, selamat malam Pak Akmal. Selamat malam, saudaraku. Protestan apa Katolik, Bang? Islam. Subhanallah. Baik, mungkin tidak ditanyakan ya sama Pak John ya mengenai soal hadis. Tadi beliau hanya menanyakan mengenai soal sholat gitu ya Pak John ya. Tadi sudah dipaparkan sama Bang Juma. Alhamdulillah sepertinya Pak John mudah-mudahan bisa menangkap gitu ya. Apa makna dari yang namanya sholat itu? Yang namanya sholat itu maknanya itu supaya kita tidak kehilangan yang namanya arah. Umat muslim punya arah. Arah kita itu, kiblat kita itu adalah ke Ka'bah. Makanya kami punya arah, punya tujuan. Umat muslim yang tidak melaksanakan yang namanya sholat, jelas dia bisa tersesat. Dia tidak punya tujuan. Ini maknanya panjang, cuma karena Dewa ini sudah di DM sama orangnya mau bersahadat. Dewa buka koma dulu. Dewa izin pamit kepada semuanya. Makasih banyak dikasih kesempatan buat hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rosid, aku assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati Bang. Aku mau nanya sama Asmara boleh nggak? Yes. Lanjut silakan. Of course, I'll ask you question and Yeah. I will offer you for the question. Aku mau nanya, apakah hukum Taurat dan hukum Islam diturunkan oleh Tuhan yang sama? Tuh. Yes, of Bentar dulu course. ya, bentar ya. Thank you. Nice question. Boleh saya tahu nggak Bapak Masaha tahu tidak hukum Taurat itu apa? Dan gimana tadi Bapak? Gimana pertanyaannya? Sorry. Iya, apakah hukum Taurat dan hukum Islam itu diberikan atau diturunkan oleh Tuhan yang sama? Nah, hukum Taurat dan hukum Islam tahu nggak perbedaannya apa? Tahu. Gimana? Kalau Taurat, Boleh beri pemaparan dulu? Karena kan saya belum paham nih. Saya butuh pemaparan dulu dari Bapak. ya. Oke. Kalau Taurat itu mengharamkan babi dan onta. Kalau Islam hanya hanya mengharamkan babi. Nah, gimana tuh? Good question. Gini, Bapak harus, wait, ada datanya nggak ya? Bentar ya. Gini Pak, semua pertanyaan itu pasti punya data dan punya poin. Pertanyaan tentang Taurat, hukum Islam, harusnya Bapak tahu nih apa itu Taurat dan apa itu hukum Islam. Hukum Islam itu dilibati oleh beberapa hukum, ada tauhid, ya, ada akidahnya, itu mencangkup banyak hal. Hukum Taurat, saya kurang tahu nih, perlu ya, ada nggak datanya. Saya nanti ngomong tanpa data soalnya, kayak otak nanti ngomong. Kalau nggak tahu beneran. Sorry, nggak bermaksud. Sorry.
Lanjut aja nak ya, lanjut. Iya Om, sabar napa? Kenapa sih sensi banget kayaknya? Oke, Bapak Masaha boleh dijelaskan dulu apa itu Taurat dan apa itu hukum Islam? Saya nggak tahu nih. Saya minta pemaparan. Boleh ya? Boleh. Kalau hukum Taurat itu kan mengharamkan babi dan onta. Nah, kalau hukum Islam hanya mengharamkan babi. Nah, itu perbedaannya. Bukan itu bukan pemaparan Bapak namanya. Pemaparan tidak seperti itu. Pemaparan itu ada ada kronologinya, ada epilognya, ada prolognya. Itu Bapak jelaskan. Kalau hanya seperti itu saya juga bisa bilang dong. Kan saya belum tahu nih. Nah, nanti saya berikan ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan itu dari pemaparan Bapak, kemudian kita buka lagi secara perkajian yang langsung sah. Mungkin ada Bang Ali, ada Bang Zuma yang ahlinya. Sekarang saya tanya dulu sama Bapak, pemaparan Taurat dan juga hukum Islam seperti apa? Kok ada hukum Islam di situ dan kenapa jadi ada Taurat? Itu sebenarnya kontradiksi sekali dengan pertanyaannya Bapak. Coba nah. Gini Pak, coba gini Pak, ya? apakah Tuhan Muslim sama nggak dengan Tuhan bangsa Israel? Lah, ya. Itu aja. Bukan itu pertanyaan, bukan itu Bang. Aku mau nanya. Sebentar, Kan ada kalian hukum. satukan aja dulu pertanyaan kalian, baru dijawab. Enggak. Aku dulu ya Bang John ya. Aku dulu Bang John. Ya. Nggak usah asmara yang nggak kalau yang lain bisa jawab nih nggak apa-apa silakan. Oke. Jadi apakah hukum yang mengatakan hukum yang mengharamkan babi dan onta dengan hukum yang hanya mengharamkan babi, apakah hukum itu diberikan oleh Tuhan yang sama? Pertanyaan saya. Nah, enggak, ini tuh pencipta hukumnya dulu. Bapak tahu tidak siapa dan mengapa ada hukum itu diciptakan juga? Bapak tahu tidak? Kalau secara tentu saja Bapak tidak akan menemukan jalan. Saya minta pemaparan itu agar sesuai, agar agar cara menjawab juga kita tahu kemana ranahnya, arahnya, tujuannya, dan hukumnya. Kalau hanya dijelaskan, kalau seumpamanya nih di Islam membunuh babi itu halal, kemudian di Kristen tidak diperbolehkan, apa hubungannya dan hubungan di Taurat itu apa? Tidak ada hukum Taurat dengan hukum Islam yang dipaparkan Bapak. Nah, makanya saya udah bilang nih sama orang kalau nanya tahu dulu apa yang Anda pertanyakan, baru tanya. Oh Bapak. yang lain deh kalau bisa jawab. Nggak usah asmara deh. Gimana sih? Enggak. Saya nggak ngizinin yang lain. Kan Anda sudah minta ke saya. Iya kan aku nanya loh. Kan ada dua hukum nih. Jangan jadi trinitas juga. Enggak. Ada dua hukum nih. Hukum Taurat yang dibawa Nabi Musa yang mengatakan babi dan unta haram. Nah terus ada hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang hanya mengharamkan babi. Nah kedua nabi ini kan katanya Tuhannya sama kan. Nah kenapa berbeda hukumnya gitu loh, pertanyaan saya gitu loh. Jadi maksud aku begini, jadi kalau misalnya Tuhan mereka itu sama, kalau mengikuti pola yang ada, berarti kedepannya ada kemungkinan lahir sebuah hukum yang menghalalkan babi dong, ya kan? Benar ya? Betul. Lalu? Tuh kan, gimana sih ini saya yang dungo apa gimana ya? Serius ini saya yang dungo apa gimana? Iya, kamu setuju nggak gitu? Aku bilang. Kalau kedua kamu setuju nggak? Aku tanya. Iya. Setuju apa? Jadi kalau mengikuti pola yang ada. Ya udah, oke, saya tengahin. Sekarang Asmara Loka. Iya sih. Iya, Asmara Loka. Ini. Biarkan dulu Bang Ali, silakan dipaparkan. Emang rada-rada begini kalau harus berlawanan dengan Oten Asmara Loka. Ya. Boleh aku paman? Maksudnya Oke, silakan. Agak ngereweng loh, maksudnya apa yang Iya diminta biarin. ini? Udah, makanya begini. Ikutin aja kayak gini. Udah paham kok. Bro admin diem aja. Kalau mau syahadat baru ngomong.
Silakan Bang Zuma. Iya. Silakan. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Tuhan yang datang membawa ajaran Taurat dan yang datang membawa Al-Quran itu adalah sama? Ya jelas sama. Hukum Islam, Tuhan, Bang. Hukum Islam. iya hukum Islam kan? Hukum Islam iya. dengan hukum Taurat, Tuhannya kan? Ya sama Iya, Tuhannya. Tuhannya. Oke. Iya Itu sama Tuhannya. udah dapat dia, udah saya kasih tahu, tapi kenapa bulat ke sana lagi? Oke. Apa? Kalau jadi Anda gini, Bang. Maksud saya begini, Bang. sengaja itu mau dialog panjang Ya. dengan Dinda saya ini. Jadi kalau Tuhannya sama gitu. Lanjut. Ya. Nah, jika mengikuti pola yang ada, berarti ada kemungkinan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada hukum yang lahir kemudian itu yang menghalalkan babi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan hukum Oke. Taurat pertama babi dan onta haram nih, ya kan? Udah. Nah, Ya, terus lanjut. terus Dinda onta, Alisa. onta dihapus, babi aja haram. Anda ya. Baik. Pertanyaan yang bagus dari Bro Masaha, dan akan saya jawab dengan satu ayat yang akan sangat menjelaskan pertanyaan saudara. Dalam Al-An'am ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufurin wa minal baqar wal ghanam harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhurahuma awil hawaya aw makhtalata bi'admin zalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun." Artinya kurang lebih, dan untuk orang-orang Yahudi kami telah haramkan segala binatang yang berkuku, bahkan sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah yang maha benar. Jadi Bro Masaha, ayat ini menjelaskan bahwa pengharaman yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi adalah bentuk hukuman atas kedurhakaan mereka kepada hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum yang telah dibawa para nabi sebelumnya. Dan Ngerti? excuse me, agak greget juga soalnya, karena kan ini nih pertanyaan ini sebenarnya larinya kayak gini, Islam itu ngakui hukum Taurat apa enggak? Kalau kita lebih Enggak, bukan ini ya, begitu. jauh lagi, Al-Quran itu nggak pernah berkata kalau kitab Taurat atau Zabur, Injil dan lain-lain itu udah nggak asli lagi, enggak pernah. Yang diketahui itu kitab suci Al-Quran ya. Al-Quran itu jelas kitab-kitab itu ada dan dianut juga sama insan kala itu, pada peradaban kala itu. Tuh bahasanya udah sangat sastrawan sekali saya nih. Yang siapa dinifaskannya? Sama Yahudi, Nasara. Jadi kalau Bapak bertanya tentang hal itu jawabannya poinnya ke situ. Jangan memperkatakan babi, onta seperti itu. Nanti Bapak tanyakan juga hukum Taurat sama Al-Quran kalau seumpamanya ngebunuh Bapak, ini sah apa enggak nih keduanya. Kan lucu gitu ya, sarkasismnya tuh saya bawa tuh di situ. Thank you. Oke, Bang John lanjut, Bang. Bang John mau nanya tadi ya. Silakan, Bang. Oke. Silakan Bang John. Asmara Loka, sabar Oke, ya, oke. sabar. Ini hanya ujian, sabar. Oke. Lanjut John. Atau Pak Doa itu Muslim kah? Waduh, kok Pak Doa Muslim sih? Bukan. Oh iya. Itu udah doa kepada Ya, sama lah Yesus. pengikut Kristus. Siapa tahu mau bertanya Ya. gitu loh. Aku kasih kesempatan. Enggak, itu tadi mungkin pertanyaannya sedikit kurang pas. Mungkin bisa dibedakan antara najis dengan haram. Kalau dalam Taurat kan makanan itu najis, bukan haram ya. Haram dalam konteks perjanjian lama itu kan merujuk ke larangan, benar-benar larangan. Yang sifatnya di luar kehendak Tuhan ya. Kalau najis ini tidak menimbulkan dosa, hanya saja tidak boleh masuk ke dalam apa sih namanya itulah. Intinya ada perbedaan antara najis dan haram. Oke. Ya itu sih paling. Lanjut lagi. Oke, saya Bang Rashid. Silakan. Oke. Nah, saya tanya kenapa Muslim
harus Muhammad yang menjadi salah satu bagian dalam kalimat syahadat. Nah, menurut saya Muhammad itu adalah manusia biasa. Asmara loka. Gitu loh. Seharusnya syahadat itu hanya cuma Allah aja. Kenapa Ya harus sebentar. Ketika Anda bertanya Silakan. harusnya cuma sampai di kenapa harus Muhammad. Tidak usah menurut Anda. Karena yang membuat ini Allah Ya, Subhanahu wa taala. maksudnya kan, oh iya, silakan. Oke, Itu aja silakan. sih. Silakan Bang Zuma. Ini Kristen bertanya ini Bang Host. Iya. Sabar dulu, Oh ganti. gitu ya, oke. Bang Zuma monitor. Bang Zuma lagi bikin ini kali. Bikin masaku campur kopi. Silakan Bang Ali. Oke, jawabannya bisa kita lihat bagaimana narasi ketika Yesus ya juga mengajarkan syahadat yang sama itu kepada para pengikutnya. Apa bentuk syahadat yang diajarkan Yesus? Coba baca nanti Bang John pada Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kurang lebih syahadat yang dibaca oleh umat Islam seperti apa yang tertulis dalam Yohanes 17:3, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya aku bersaksi hanya Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang benar yang berhak disembah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi ya Allah bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Engkau. Mirip nggak bunyinya? Jadi, Oh, itu aja jawabannya, Bang. Itu aja. disitulah peletakan bahwa setiap Waalaikumsalam. nabi. Terima kasih admin telah digabung. Oh, Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Zuma yang kami kagumi, yang kami hormati, yang kami banggakan. Selamat malam Asmara Loka, selamat malam, Assalamualaikum Wan. Selamat malam. Iya. Ya di mute dulu Bang Novi, di mute dulu. Biarin nggak apa-apa. Biarin. Selamat malam Bang John, selamat malam Pak ini. Oke Pak. Selamat malam Amin. semuanya. Ya biar di mute dulu Bang. Saya dengar aja dulu Bang. Iya Pak, ya makasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Ali, silakan tafadol. Oke. Jadi kenapa Nabi Muhammad harus ada dalam syahadat? Disitulah letak pengakuan setiap manusia ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya Nabi Muhammad, maka mereka meletakkan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Sebagaimana para pengikut Yesus atau pengikut Isa Al-Masih di masa itu, mereka menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan, pengutus Yesus, lalu mereka juga menyatakan keimanan kepada yang diutus, yaitu Yesus Kristus. Begitu pula ketika orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, mereka menyatakan keimanannya kepada pengutus Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Sekaligus mereka beriman kepada Nabi Musa sebagai yang diutus oleh Tuhan tersebut. Jadi letak syahadat itu adalah menempatkan keimanan kita kepada Sang Pengutus, Sang Pencipta, dan yang diutus. Letak tunduk dan patuhnya kita kepada syariat atau hukum yang dibawa oleh Sang Utusan tersebut. Dan juga untuk menempatkan porsi yang benar bagi Sang Pengutus. Makanya dalam syahadat banyak orang-orang Islam yang berkata, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada penekanan bahwasanya Nabi Muhammad itu hanya hamba Allah, ciptaan Allah, manusia sebagaimana manusia yang lainnya. Hanya saja ada jabatan yang Allah berikan kepada beliau. Apa itu? Rasuluhu, utusannya. Agar tidak tergelincir sebagaimana tergelincirnya orang-orang yang telah mempertuhankan utusan Tuhan. Begitu saudaraku. Oke. Jadi menurut saya sih nggak perlu Muhammad sih menurut saya, karena cukup Allah aja kalau menurut saya sih.
Perlu. Nanti kalau sekali. kalau Perlu. Muhammad seolah-olah kita menuhankan Muhammad, itu menurut saya sih, Bang. Kalau begitu di kekristenan bagaimana Bapak? Asmara Bapak lupa ya? Ada bentar Om, ini biar dia Kalau kami sih, Kalau kalau nggak ada Nabi Muhammad ya Yesus adalah Tuhan, nggak bisa tuh, kami Pak. nggak mempersanakan Enggak. gitu. Kan di Kristen juga ada syahadatnya tuh, doa aku percaya kan, dan itu disusunnya sama 12 rasul tuh. Itu setelah Yesus diangkat ke surga lagi. Tepatnya kalau ada harinya nih, namanya tuh Pentakosta. Kalau Yesus kan kami akui Tuhan, Nah, Anda tidak lucu. tapi kalau Muhammad kan manusia biasa gitu menurut saya. Ada manusia punya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Selamat Kalau nggak ada malam, Bang guys. Bang, Arahnya ke situ tuh, Bang. Protestan apa Katolik, Bang Mas, Pak? aku izin nanya, Bang Mas. Silakan, sebentar ya. ketemu ya, ketemu. Protestan apa Katolik, ya, Pak? alasan dia naik. Guys. Saya Islam, Pak. Masya Allah. Saya tambah kepada Silakan Bang lanjut John Bang Ali, tafadhol. yang dahaganya belum terpuaskan. Sebentar ya, Bang doa kepada Yesus. Pengajaran Yesus ketika dia mengajar di Bait Allah itu, Yohanes 7 ayat 28, itu dia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal." Coba Anda renungkan perkataan ini. Maka pembelajaran ini adalah sebuah hikmah yang akhirnya menjadi sebuah pengajaran untuk menempatkan mana utusan Tuhan dan mana pengutus. Dan sama sekali tidak benar bahwa ada orang Islam yang mempertuhankan Nabi Muhammad dalam syahadat tersebut. Bahkan bunyi syahadatnya saja jelas. Yang pertama syahadatnya mengesahkan Allah, yang kedua syahadatnya menyatakan Nabi Muhammad itu manusia, hamba Allah, ciptaan Allah, sekaligus utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bang John, keimanan orang Islam itu sudah clear sekali bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, dan selain Allah adalah ciptaan Allah, makhluk Tuhan semuanya itu. Itu esensi paling dasar dalam kehidupan ini, pencipta dan yang diciptakan. Maka ketika Anda tidak bisa membedakan mana pencipta dan mana yang diciptakan, awal malapetaka untuk Anda mengenal siapa Tuhan sebenar-benarnya. Lanjut. Oke, silakan. Oke. Siapa lagi Oke, mau Bang. nggak? Terakhir Bang. Oke, Terakhir, lanjut. Bang Rashid. Lanjut. Silakan nggak Bang? Nggak apa-apa Bang, silakan. Apakah Muhammad meminta dirinya untuk disebutkan dalam kalimat syahadat atau tidak? Ada ayatnya enggak? Gimana? Coba diulang. Apakah Muhammad meminta dirinya, namanya disebut dalam kalimat syahadat? Ada tertulis nggak dalam Al-Quran? Oh benar sekali. Banyak sekali narasi tersebut dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ruhama'u bainahum walladzina ma'ahum asyidda 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Dan ditegaskan dalam pengajaran Nabi Muhammad ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad, ma huwal Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad apa itu Islam, penegasan pertama Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar bahwa bentuk pengajaran Islam adalah kami membedakan siapa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan selain Allah hanya ciptaan Allah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri adalah utusan Allah. Clear kalau dalam Islam, Bang John? Oke Bang. Oke, itu aja. Silakan yang lain. Saya turun dulu Bang Rashid. Terima kasih ya Mau Bang kemana? Rashid. Oke, sama-sama Bang. Udah malam. Oke. Silakan Bapak Bro Admin. Wah, mana lagi nih Kristennya? Yang Anda kalah pada keluar. Iya. Loh, ente nggak mengaku Kristen lagi? Udah Muslim sekarang?
Enggak loh, tetap. Alhamdulillah. Jangan gitu dong. Lanjut bang. Iya ya biar jalan ya sambil nunggu yang pada naik ini. Iya Bang Ali. Kenapa enggak bukan kenapa ya. Apakah Tuhan di dalam Al-Qur'an ini memang benar-benar sama dengan yang di dalam Alkitab? Yang tertulis sekarang ya, yang kita imani ya. Sebelum dijawab diingat dulu ya Bang Ali, mohon maaf. Pak Agri Agus, Protestan apa Katolik, Pak? Islam, oke. Kasih Pak. Pak Wawan. Pak Wawan. Udah Islam bang. Oh alhamdulillah Islam, oke siap Pak. Iya. Ya Pak, silakan disimak ya Pak ya. Ya. Bang Hos, bisa sebentar aja. Apa tuh Pak? Dari dulu saya ingin menyapa Bang Guru Zuma. Bang Zuma. Oke, Iya. silakan. Assalamualaikum Bang. Salam dari Manado Bang. Iya, waalaikumsalam. Beliau tidur kayaknya, ketidur kayaknya. Oke. Oke. Bang Bro Agung, saya bahkan ingin memberikan sebuah premis kepada Anda. Jika benar Tuhan Bani Israel itu bernama YHWH, kenapa tidak pernah disebutkan dalam pengajaran Yesus itu nama Tuhan? Coba jawabkan. Waduh, ini aku yang bertanya toh Bang. Iya, saya akan menjawab setelah Anda memberikan saya sedikit saja jawaban dari itu. Jika benar benar Tuhan Bani Israel itu bernama YHWH, kenapa tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu nama Tuhan? Tidak. Kalau dalam kepercayaan kita nama Allah bukan YHWH itu ya, bahkan itu kan ditulis oleh Musa hanya mewakili saja, bukan sebenarnya nama itu. Ada juga dikatakan tentang nama aku, hanya itu saja. Tidak ada secara eksplisit menyebutkan namanya. Jika Anda bertanya kepada orang Yahudi, mereka mengatakan nama Tuhan mereka YHWH. Pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak pernah mengajarkan nama itu? Bukan tidak mengajarkan ya Bang. Pertama untuk menyebut memang tidak. Kalau sesuai dengan catatan datanya sih, katanya memang waktu itu ada budaya bahwa menghormati tetragrammaton itu, sehingga penggunaan kata tetragrammaton tidak dibaca tetapi menggunakan kata lain, misalnya Adonai. Oke. Tolong Bro Agung kira-kira jujur dengan hatinya, apakah mungkin Yesus tidak memperkenalkan nama Bapa jika benar nama Bapa tersebut YHWH? Enggak. Ketika Yesus mengatakan namamu, misalnya ya di dalam perjanjian baru ya, namamu yang kau berikan kepadaku, itu sedang menunjukkan identitas, bukan berarti nama seperti kita Bambang, Wawan begitu, bukan. Namamu siapa namanya? Siapa nama bapaknya Yesus? Enggak Bang, begini penggunaan konteks kata nama. Baik. Sekarang saya bertanya lebih spesifik, siapa nama bapaknya Yesus? Tidak disebut. Kalau secara sesuai catatan Musa hanya ditulis YHWH atau tetragrammaton. Oke. Bacanya Yahweh Pak. Ya, ada yang boleh menambah karena kan itu huruf mati semua ya. Baik, inilah saya memulai narasi tadi bahwa ketika perjanjian baru saja kebingungan untuk menentukan nama Bapa, maka ini adalah sebuah misteri yang harus kita jawab malam ini, saudaraku. Sudah terpecahkan Bang itu misteri itu Bang. Jadi Sebentar, sebelum Bro Masa bernarasi, kita buka data dulu. Jika Anda mengatakan nama Bapa Yahweh, maka saya mengangkat sebuah artikel yang ditulis oleh Burita Wahyu ini, salah satu sarjana Bible, teolog yang Anda rasa Anda menaruh hormat kepada orang ini, Burita Wahyu.
sarapanpagi.org. Apa kata Burita Wahyu? Jika Anda mengatakan nama Bapa Yesus adalah Yahweh, maka Anda telah memberikan hujatan kepada Yesus. Karena nama Yahweh adalah pemelintiran atau konspirasi sejarah, di mana kata Burita Wahyu, nama Yahweh boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk lain dari dewa Zeus. Di Roma, Zeus dipanggil Jupiter, tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Jupiter, Bapak Yu, menurut fungsinya sehingga menjadi Yahweh atau Yu, dibaca Yahweh. Yahweh, Yahweh jadi Yahweh. Maka ketika Anda mengatakan Yahweh sebagai Bapa Yesus, di Bapaknya Yesus, ditengarai ini konspirasi sejarah pemelintiran dari nama Zeus dalam bahasa Latin dan Jupiter dalam Roma untuk menjadi Bapak pengutus Yesus. Oke, itu satu. Kemudian saya membawa sebuah artikel dari Haris.com, sebuah portal resmi dari Israel, di mana banyak menerbitkan artikel-artikel ilmiah. Dan salah satu teori yang dikemukakan oleh arkeolog Yahudi sendiri, bahwa Jewish God Yahweh originated in Canaan Vulcan, says new theory. Jadi ternyata dalam temuan teori terbaru 3200 tahun yang lalu, nama Yahweh atau Yud-Heh-Vav-He ini itu muncul dari sebuah konspirasi sejarah, di mana Yahweh ini atau YHWH ini ternyata bukan nama Tuhan original orang Israel, and he was not worshipped only by Jews. Bahkan Tuhan yang bernama YHWH ini bukan satu-satunya Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi di masa itu, tetapi adalah produk sejarah di mana ini diambil dari dewa pagan ketika mereka terbengkalai, terjajah oleh Babilonia dan seterusnya. Jadi nama Yahweh ataupun YHWH itu sendiri adalah sebuah nama baru yang muncul dalam pengajaran Musa dan tidak pernah bisa dibuktikan secara konkret bahwa itu nama Tuhan pengutusnya Musa. Dan itu juga akan menjadi beban sejarah Anda ketika Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan nama Bapa pengutusnya adalah YHWH sebagai Tuhannya Musa. Silakan, Bro Agung. Iya Pak, makanya tadi saya bilang nama memang bukan itu, tetapi digunakan nama itu untuk merujuk kepada Sang Pencipta yang dimaksud. Begitu Pak Ali. Makanya Oke, artinya kepercayaan Anda tidak bisa menunjukkan nama Tuhan. Bisa Bang, bisa. Jadi itu ya silakan. Nah, nama Tuhan itu Ayahanda Bang, Ayahanda namanya. Itu dari mana? Dengerin dulu Pak. Dari mana ini? Dari mana itu namanya? Dengerin dulu Bang. Nah, dari mana itu? Waktu Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya Ayaha Asyari Ayaha, yang diterjemahkan aku adalah aku. Nah itu, jadi Ayahanda itu dari Ayaha itu Bang. Jawaban saya. Excuse me, Bang Masaha, begini, kan ada Yahweh dan Elohim ya. Itu kalau kita lebih teliti lagi di sana, dan itu spesifik penerapannya. Itu kepada satu pribadi. Kenapa? Karena pada Yahweh kan Allah Israel kala itu, Allah Ishak juga, Allah Yakub. Kan di penerjemah sana pencipta langit dan bumi. Jadi kalau mau meliputi apa Yahweh dan perannya, itu udah jelas loh Pak di situ. Yehuwa atau Yahweh itu nama. Kalau Elohim baru dikasih gelar dan jabatan. Mereka punya gelar dan jabatan. Itu persederhanaan Yahweh itu cuman Tuhan, gak ada esensi Tuhan di sana. Makanya tadi sempat menjadi kontradiksi dengan penjabaran Bapak dan juga apa yang disampaikan oleh Abang Ali barusan. Oke, kemarin Mas Aha udah menjawab seperti itu dengan penonton 160-an, sekitar 170 orang. Tapi sekarang lu harus menanggung beban yang kau rasakan Mas Aha. Sekarang 1.100 orang yang Bang. Ya. Silakan lanjut Bang. Ayahanda itu apa? Bahasa Ibrani, bahasa Arameid atau bahasa Indonesia Ayahanda?
Ya bahasa Ibrani juga dong berarti Bang. Berarti bahasa Indonesia dan jangan-jangan orang Indonesia ini 10 suku terhilang loh Bang, bisa jadi loh. Enggak kok bahasa Ibrani kan abang kalau dari bahasa Ibrani dari Alkitab atau Bible itu tidak seperti itu penjabarannya. Kok bisa dari Ibrani? Boleh tidak saya tahu dari mana? Oke, selamat malam Bloody War. Bloody War. Ya. Yuk. Protestan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya Pak ya? Islam, alhamdulillah. Iya. Saya mau tanya kepada Bro Agung. Anda setuju bahwa nama Bapa pengutus Yesus adalah Ayahanda? Maksudnya aku adalah aku. Itu kan peristiwa Fir'aun. Iya, tapi kan dipelintir sama Masaha jadi Ayahanda. Kalau Ayahanda dalam bahasa Indonesia ya bukan toh. Enggak, takutnya disebut Ayahanda hanya karena panggilan Ibunda Maria itu loh. Itu dipelintiran jatuhnya. Enggak, bukan. Enggak, bukan itu. Oke, selamat malam Bapak Dento. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Iya Bang, selamat malam Bang. Iya, Kristen Islam kan? Alhamdulillah saya Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjut Pak ya, lanjut Pak Agung dan Pak Ali. Jadinya apa gua? Lanjut Ustadz Ali. Menarik ya ketika menjadi ayah lalu ditambah imbuhanda menjadi ayahanda, dan itulah nama pengutus Yesus Kristus atau nama Bapa gitu. Iya betul Bang, iya. Ini aku agak panjang nih jelasinnya ya Bang ya. Itu kan itu kan terdiri dari 4 huruf ya Bang ya. Itu huruf alif, huruf he, huruf yod, dan huruf he. Oke. Nah, di dalam aksara Ibrani itu kan konsonan semua ya Bang ya. Kan ada vokal, ada konsonan. Vokal itu a, u, e, o kan, udah tahu semua ya. Nah, dari konsonan itu hanya ada 7 huruf yang pengucapan vokalnya itu udah pasti gitu loh. Nah, ke-7 huruf itu adalah huruf M, konsonan M, S, H, W, K, L, B. Itu yang jadi nama akun saya, Masaha Wakalaba. Nah, oke. Nah, terus aturan kedua, jika ada 3 konsonan yang bila ditempel dengan huruf alif, dia akan menjadi huruf vokal. Nah, ketiga huruf itu adalah huruf Y, huruf H, dan huruf V. Jadi kalau Y jika ditempel alif itu jadi I, H ditempel alif itu jadi A, W ditempel alif itu jadi U. Nah, mari coba kita bedah sekarang. Alif, hey, itu kan jadi A, oke? Siap. Y ini kan konsonannya tetap vokalnya kita masih belum tahu nih, ya kan? Y. Nah, terusnya huruf H ini kan H. Nah, H ini kan vokalnya tuh A, H jadinya. Berarti kan udah ketahuan nih dua ini ngutapnya A sama H. Nah, tinggal Y-nya ini kita nggak tahu. Nah, jadi aku merenung aja sih Bang. Aku tambahin enda gitu loh. Ya jadi jangan-jangan nama Tuhan itu Ayahanda, jangan-jangan. Gitu Bang. Berarti persepsi dari Bang Masaha ya? Ya hasil pemikirannya. Pakai tetramagraton dulu, oke? Kan itu di bahasa Yunani itu langsung tuh. Ada tentang Yahweh ya, 4 huruf itu tuh. Yahweh nih. Yod, He, Vav, She, itu bahasa Ibrani. Nah, kalau ada yang paham Alkitab pasti ngerti apa yang saya katakan. Itu terdiri dari Yahweh. Nah, apa saja di sana kan ada semua nama Tuhan yang ini dikutip dari Perjanjian Lama ya Pak. Saya buka data-data saya ini karena bacain orang-orang di bawah. Saya itu orang paling ketrigger sebenarnya. Kan disebutkan 6.500 kali tuh. Itu langsung jabaran dari Biblika. Bapak tahu ya Biblika yang mana Pak? Itu teks asli. Tulisannya dari Ibrani langsung. Karena bahasa Aram. Jadi kalau seumpamanya Bapak langsung menggabungkan bahasa Yahweh dengan
sebutan ayahanda itu akan sangat kontradiksi karena penyebutan dari 6.828 kata di sana tidak ada sama sekali terjemah yang mengkorelasikan dengan arti ayahanda. Itu di dalam langsung agama Yahudi, Tetragrammaton. Silakan Bapak buka kalau di bawah, dan itu tuh bisa diganti pakai kayak Adonai kalau kata ini tuh. Dibacanya Hashem. Itu nama. Itu bahasa Ibrani langsung. Bentuk tulisnya aduh saya nggak bisa karena gimana ya, data saya mahal, ini nggak bercanda. Jadi kalau pernah mau bawa Ranawa-Nalar ada referensinya, itu kitab perjanjian lama langsung itu tahun 1750 pada kala itu. Thank you, semoga jelas ya Bapak. Jadi kita bisa pastikan tidak ada atas asas keayahandaan sama sekali dengan ruang lingkup Yahweh dan ketuhanan di sana. Thank you. Ya sudah. Mungkin sedikit beda ya. Ayahanda dengan Ehye. Aku adalah aku. Keren. Ada tuh lagunya Aserehe, rehe itu. Ya. Itu juga dulu diboikot juga itu. Itu tadi saya bapak ya, Om, Bang Ali, Bang Zuma dan iya kan tadi itu saya bawa data nggak sembarangan. Insya Allah ada itu langsung bawa dia bahasa Yunani kok. Makanya saya kan Om tahu lah, saya tuh paling nggak bisa discuss atau debat membawa data paling berat. Tapi cuman ini barusan tak bawalah sedikit aja setidaknya biar ada isinya kali ini. Maaf ya Om. Oke. Jadi bukan asumsi untuk kali ini. Iya. Itu merujuk ke Keluaran pasal 3 ayat 14. Bunyinya, firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Tapi saya lebih respect kepada Masaha sih ketika ditanyakan siapa nama Tuhan dalam keyakinan Anda, dan dia bisa memberikan sebuah kesimpulan dari hasil penelusurannya ayahanda. Tapi kalau Agung nggak bisa itu kasih nama Tuhan itu. 3 tahun setengah itu Bang Ali dicari sama dia. Iya. Loh, ya enggak, kalau dari ukuran Yahudi misalnya kita pakai Keluaran pasal 20 ayat 2 dikatakan akulah Tuhan. Di situ kan teksnya akulah YHWH sesuai tulisan Musa. Iya, akulah YHWH Allahmu yang membawa engkau. Kalau betul YHWH itu nama Tuhan, kenapa tidak diajarkan oleh Yesus? Itu pertanyaannya Bro Agung, dari tadi belum dijawab. Iya loh, makanya tadi saya berikan pemaparan yang membantu sekali Bapak Masaha, tapi sepertinya Bapak Masaha tidak di sana. Tidak ada. Ini sebenarnya pertanyaan Muslim nih bagus banget loh. Ini sebenarnya kita sebagai orang Kristen nih harus siap loh. Masalahnya kita nggak tahu jawabannya gitu loh. Ya kayak cuma saya yang tahu jawabannya kayaknya. Betul. Setuju. Kok bisa dibilang nggak tahu sih? Masaha, lu keren ya. Masaha. Tolong Bro Agung, berikan saya jawaban yang tegas. Kenapa jika benar nama Tuhannya Musa itu YHWH, tapi tidak diteruskan oleh Yesus ketika mengajarkan Bapa? Kenapa harus memakai gelar, nggak nama langsung kalau betul itu nama Tuhan YHWH itu? Nah itu sebenarnya sumber dari pertanyaan saya tadi di awal, Bang Ali. Apakah Allah di dalam Al-Quran harus sama atau memang sama dengan Tuhan atau Sang Pencipta yang diceritakan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Pertama dari sisi penyebutan saja misalnya ya, Yesus memang tidak menyebut namanya langsung. Sesuai tradisi dengan Yahudi itu ya sejalan. Tidak menyebut nama langsung. Kalau orang Yahudi bilangnya pakai Adonai atau Hashem. Kalau Yesus sendiri memanggilnya dengan sebutan Bapa. Salah lagi Anda. Yesus ketika menyebut nama Tuhan, kalau dalam bahasa Aramet, bahasa kelahiran, bahasa ibunya, dengan Allah itu. Itu berasal dari suku kata yang sama dengan ilah dalam bahasa Arab. Ilahun, Allah dalam bahasanya Yesus. Aku 1 menit dong Ustaz. Ustaz, aku 1 menit dong boleh? Iya.
Lu mau ngapain? Kata aku ngomong sedikit, Abang Oh, Rosid. kirain. Udah mulai jadi lu debater. Pengen jadi debater juga lu. Hai. Iya sih, kok nggak Maaf nge-live sih. Brunda. Ya oke, 1 menit ya. Kata Allah ini juga dikenal dalam bahasa Ibrani yang identik dengan Eloah. Kata lain yang merujuk pada Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh Elohim Shaddai, atau yang Maha Kuasa. Itu aku, ya kan? Zefwat. Kata-kata Tuhan dalam bahasa Ibrani digunakan oleh agama Yahudi dalam menyebut Tuhan. Sementara itu, bahasa Aramatik juga tergantung dalam rumpun bahasa Semitik seperti Arab dan Ibrani. Kata Allah identik dengan adalah Elaha atau Alaha. Cukup itu aja. Saya tahu itu. Saya tahu datanya dari mana itu. Itu misteri yang harus dijawab oleh teman-teman Kristen. Kenapa tidak ada nama Tuhan yang proper itu dalam keyakinan orang-orang Kristen? Bahkan mereka selalu membawa nama gelar di situ. Dan gelar tersebut terus berubah-ubah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nama Tuhannya siapa? Jelas Allah Subhanahu wa taala. Allah Di mana sebutkan, ayatnya tertulis Allah itu sebutkan namanya? fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Allah sebutkan dirinya dengan nama Allah. Allah perkenalkan dirinya dengan nama Allah sebagai namanya. Saya bertanya kepada Anda sekarang, Di ayat Bapak mana? Di itu ayat namanya mana biar saya siapa? baca. Nama Bapak siapa? Berikan ayat saya yang menunjukkan ada nama Bapak itu. Ya itu tadi udah di. Tidak ada nama. Tuhan kami tidak dibatasi nama. Nggak punya Tuhan kami nama. terbatas. Tuhan kami tidak terbatas. Oh, YHWH itu siapa itu? YHWH itu Tuhan. siapa? Itu sebutan Ya, nama memang keagungan Yahweh, oleh Yahweh. Musa. Lalu kalian Musa pelintir bacaannya menjadi Musa Yahweh. banyak. Ternyata pelintiran tersebut berasal dari konspirasi sejarah untuk menyebut Zeus. Benar. Itu kekoplakan yang paling nyata ketika kalian kehilangan Ali, nama kau udah Tuhan. berapa kali kebantai kau Ali? Siapa bantai saya? Kau Anda. di sini Anda bantai saya. jangan jadi penyesat kau di room Ini. bukan saya yang bantai di room Siapa? RBN kau udah berapa kali terbantai Erben terpojok bantai nggak saya. punya data. Panggil Erben ke sini. Kau Ali kau Nama Yahweh yang kalian pelintir sebagai nama kau Bapa naik aja. boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari dewa Zeus. Nama Tuhan kalian saja penuh konspirasi nih. Ini ajaran apa yang nama Tuhannya nggak jelas? Lanjut. Pak, ini Coba. struktur, Pak. Oh, dia lanjut dulu aja, Bang Ali. Iya, gini ya. Pernah nggak saudara ini Ferdi Sambo atau Agung sebelum tidur malam coba megang kepala sambil merenung gitu, pegang dahinya? Ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria itu, sang bunda tersebut memanggil bayi yang suci tersebut dengan panggilan apa sebenarnya? Begitu owek-owek dia panggil Yesus gitu. Dia lagi sibuk ngomong itu. Lagi ngomong dia itu tapi nggak ada. Ayolah. Di Bang Rosid. Iya. Biarin aja. Jadi sebuah ajaran yang telah ditranslate dari satu bahasa ke bahasa yang lain, terus kalian katakan bahwa Kau jangan klaim nama Tuhan saya Ali, kau adalah naik aja ke room Yesus. RBN kau udah habis dibantai kau. Erben jagoanmu. Kau naik ke room. Kacau ini orang. Si Erben dibanggain. Erben aja mencret sama Likil. Malikil gue bikin mencret kemarin. Pertanyaan simple. Gini Om, Bang Ali. Oh jangan deh, lupa, lupa, maaf, lupa. Nggak jadi. Bang Zumo udah tidur itu serius. Lagi Iya, ini mungkin jadi ketiduran. Enggak, jadi teman-teman Lanjut, Kristen Bang Agung, biar terorganisir ini. Si Ferdi mana? Jangan dulu. Biarin. Jadi nggak penting. Pernah nggak teman-teman Kristen
merenung ketika saya panggil Yesus, jangan-jangan Yesus nggak ngeh itu, karena bukan nama dia itu. Ya tetap dengar toh bang. Kalau kita kan memang mengakui ada perubahan vokal, misalnya dari Yeshua Hamasya menjadi Yesus Kristus, atau kalau di Arab jadi Yasu, seperti itu. Saya belum pernah nanya sama Bang ini nih, Bang Agung, masalah ini nih. Apakah Bapa dan Tuhan itu sama? Bapa dan Yesus? Iya. Beda, kalau Bapa dan Yesus beda. Oh beda, oke lanjut deh, bagus. Iya toh, kan Trinitas toh. Ya, mengenai nama, Bang Ali, konteks ketika menyebut nama untuk Sang Pencipta, ini bukan merujuk pada suatu kata seperti kita manusia ya punya nama Bambang, Wawan seperti itu, bukan. Ketika menggunakan istilah namamu, itu sedang menunjukkan keilahiannya, kemahabesarannya, keagungannya seperti itu. Sehingga teks kata YHWH sekalipun dalam kamus bahasa Ibrani dikatakan proper name, tapi bukan berarti bahwa Sang Pencipta ini namanya YHWH, tidak. Kalau seperti itu nanti ada klaim lagi misalnya di dalam Keluaran 3:15. Ya kan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Agung, saya baca artikel ya. Ini artikel yang ditulis orang Yahudi juga. Nama websitenya No Jesus for Jews. Tidak ada Yesus untuk orang Yahudi. Okay. Ya kalau itu mah sudah pasti tuh Bang. Orang Yahudi kan ada dua, ada yang menerima dan tidak. Sebentar. Kalau yang jangan baca berarti yang tidak menerima kan gitu. Boleh. Ini tidak menerima, tetapi ini mengkaji secara leksikal. Jesus name is not Yeshua. Jadi dalam kajian bahasa Ibrani sekalipun, cocokologi untuk mengatakan nama Yesus berasal dari kata Yeshua itu tertolak. Saya bacakan, saya jelaskan kepada Anda dengan singkat. The Hebrew word for salvation, Yeshua, is a feminine noun. Ternyata kata Yeshua adalah kata benda perempuan, feminin ya. It cannot possibly be a name for Jesus unless he was a woman. Maka kata Yeshua tidak pernah bisa dijadikan nama laki-laki, apalagi untuk Yesus, kecuali unless he was a woman, kecuali Yesus itu perempuan. Jadi nama Yesus saja penuh konspirasi itu. Secara leksikal saja nama Yesus kalau dikatakan berasal dari kata Yeshua itu adalah feminine noun, kata benda perempuan, nggak boleh jadi nama laki-laki kecuali Yesus perempuan. Ini penghinaan kepada Yesus Anda ini mengatakan namanya Yeshua. Aduh, Ali, kau tuh memang penyesat kau Ali. Kok penyesat? Data saya baca ini saudara, bukan omong kosong, bukan asumsi ini. Jika ini salah bantah saya. Bantahnya pakai data Bang Ferdi. Kalau salah Bang Ustadz Alinya gitu loh. Jangan ngomong doang. Silakan. Kalau nggak bisa Bantahnya turun. secara leksikal aja, karena kan kalau sama penamaan Tuhan juga klaiminitas yang mereka bawa tidak ada dasar. Jangan di mute lah. Sekarang berdasarkan kajian leksikal Ibrani, nggak mungkin ada seorang laki-laki memakai nama Yeshua atau salvation, juru selamat. Itu nggak bisa untuk nama laki-laki. Itu feminine noun. Nama perempuan itu. Kau nggak usah memutarbalikkan fakta. Udah fakta namanya Yesus, jangan kau putar-putar. itu udah fakta namanya. Ya, Anda nggak apa-apa. Saya hargai Anda. Sekarang, mau beriman buta nggak apa-apa. Terserah kau tunjukkan. Ali. Sekarang Anda berikan data siapa nama Kan Yesus. Nama Tuhan nggak punya. Nama Yesus bingung. Ini ajaran apa ini? Lah nama. Kita nggak bingung Ali. Nama Yesus sebentar, disebut dalam Alkitab. Ngapain kau perdebatkan lagi sekarang? Ferdi. Sambo, dengar Sambo. Nama Tuhan kau nama Tuhanmu nggak punya. Nama Yesus kau ganti dalam bahasa Yunani. Sebenarnya kau ini beriman kepada siapa? Kau udah berapa
Aku nonton kau udah berapa kali di Bantai RBE. Sampai kau keluarkan data-data nggak ada semua. Habis kau terpojok. Ini data yang saya keluarkan dari Jujur tadi, kau coba. jadi orang. Data yang saya keluarkan ini coba Anda bantah, atau jangan-jangan Anda cuma kambing Apa congek di sini. apa? The Hebrew word for salvation Yeshua is a Data feminine kau noun. keluarkan. Ini nama Yesus yang kalian Kau kalian tanya katakan satu aja berasal nggak dari bisa. bahasa Ibrani, Yeshua. Ternyata itu adalah kata perempuan. Ini ada ahli bahasa Ibrani di sini. Udah keluar Bang Muto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau perempuan, mau kata laki-laki, itu sudah fakta. Oh, Ngapain fakta, kau fakta, perdebatkan? fakta kalian menghujat Yesus sebagai Itu perempuan. sudah Bang. nama fakta. Kalian Sekarang. penghujat Yesus ternyata. Sekarang. Kalian katakan dia Ali. bernama perempuan gitu. Sekarang kau Dasar buktikan penghujat omonganmu. Kau bilang Tuhanmu punya nama. Sekarang Mana buktinya? Anda ini Itu nama dia. adalah penghujat Yesus Buktikan secara di ayat terang-benderang. mana, Ya. di ayat mana, Setelah saya baca membuka cepet. fakta bahwa ternyata pelintiran yang kalian katakan sebagai nama Yesus dalam bahasa Ibrani itu adalah Katanya perempuan punya itu. data. Nggak bisa jadi nama laki-laki. Kau katakan dia adalah seorang perempuan Tersesat sekarang. kau, Ali. Dasar sesat kau Ferdi Ali, Sambo. kau tersesat. Tadi kau katakan Tuhanmu punya nama. Sebutkan di ayat berapa biar ku baca. Saudaraku, Kau tuh penyesat. Anda tersesat, nama Tuhan Minimal kau Anda punya. tidak punya, nama Yesus Anda pelintir. Bahkan kalau saya tanya Tidak kepada Anda nama dipelintir. Yesus dalam bahasa Aramet ketika ibundanya itu lahirkan dia, ibundanya itu manggil Ali, dia apa? Ali. Nggak pernah dia panggil Yesus itu. Ali, Yesus bukan hanya tercatat di Alkitab, di sejarah Israel juga tercatat, di sejarah iya, bagus. Yahudi juga tercatat. Benar. Jadi nggak usah kau ragukan lagi. Oke, Oh, di kita baca. Dukcapil, tercatat di Dukcapil. Dukcapil Romawi gitu. Yang kau klaim tadi nama Tuhanmu ada, tunjukkan ayatnya sekarang. Oke, ini nih catatan Yahudi ya tentang Yesus di Sefaria, Aduh. di Sanhedrin 43a. Kita baca sama-sama. Kebanyakan Kita baca blog baca. dong. Kok keluar kata-kata kasih? Sabar dulu. Tadi katanya kita tercatat di catatan Kau Yahudi. udah Kita banyak baca. kali nanya. Itu bukan Kau udah banyak kali blogspot. nanya. Kau Loh, ini Kau udah banyak kali nanya. Sefaria nggak pernah saya yang tanya kau- kamu, yang nggak kau ada kapasitasmu di sini. Ini saya baca nih catatan Yahudi tentang Yesus ya. Apakah yang kau kau klaim terima nih sendiri catatan nama Yahudi? Coba Tuhanmu dengar. ada. Mana ayatnya? Dari On tadi. Passover Dari tadi Eve, nggak they kau sebutkan hung dulu the namanya. corpse of Jesus the Nazarene. Pada malam Paskah, orang-orang Yahudi menggantung jenazah korps mayat Yesus dari Nazaret. After they kill him by way of stoning. Setelah mereka merajamnya sampai mati. Jadi Yesus itu berdasarkan catatan orang Yahudi dirajam sampai mati baru digantung. Kenapa dia dirajam sampai mati, dijatuhkan hukuman mati oleh Yahudi? Oleh sebab Yesus the Nazarene namanya kan. is going out. Ini terjemahan bahasa Inggris. Oke, Jesus the Nazarene Nah, is going kau ngarang out to terus, his ngeles. throne because he practiced sorcery. Yesus dirajam sampai mati oleh orang Yahudi karena dia mempraktekkan sihir, sorcery. Incited people to idol worship, mengajak orang-orang Yahudi untuk menyembah berhala, and led the Jewish people astray, dan mengarahkan Lah, orang-orang Yahudi untuk tersesat. Ini tuduhan yang diberikan kepada Yesus dalam catatan orang Yahudi. Itu. Dalam Sefaria ini, dalam Udah ada namanya Sanhedrin. Yesus. Oke, Itu dengar. namanya Yesus of Nazareth. Jadi Kau baca bahkan itu, dalam kau baca. catatan Jesus Yahudi, of Nazareth. Yesus itu tidak pernah disalib, tetapi dibantai sampai mati dengan cara dilempar batu, lalu digantung hidup-hidup, Tadi digantung kau bilang- mayatnya itu. Tadi kau Makanya- bilang namanya bukan Yesus, itu namanya Yesus. Sekarang kau bilang terjemahan. Besok kau ngeles lagi apa? Sekarang kau buktikan aja. Klaim kau tadi. Dengar saudaraku, ketika kalian memelintirkan nama yang kalian agungkan, itu ayolah kembali kepada Tidak bahasa ada aslinya. nama pelintirkan. nggak Kau yang ada, Kak? pelintirkan tadi kau Ini- bilang nggak ada nama Yesus, itu namanya Yesus. Ini Apalagi? Tuhanmu. Kau katakan Tuhan pengutus Yesus itu Yahweh. Ternyata Yahweh adalah Zeus. Kok nggak kau pelintir? Hah? Ini nih.
Sudah Yahweh sudah adalah bentuk Latin kukatakan. dari dewa Zeus. Ali, Ini tulisan orang kau Kristen, bukan dengar. orang Islam nih. Ini ditulis oleh Rita Kau Wahyu nih. dengar, Ali. Di Nama sarapan Tuhan pagi kami itu tidak Biblika. ada, Ali. Ternyata yang Jangan mengutus kau klaim, jangan Yesus kau simpulkan sesuai dengan pikiranmu. Jadi bukan saya bilang nama Tuhan kami simpulkan, tidak ada. saya membaca data dari internal Anda bahwa Data ternyata kami di nama Alkitab, Bapak kau adalah baca di Zeus. Alkitab. Jangan-jangan menurut Anda Yesus itu anaknya Zeus alias Hercules, jangan-jangan. Iya, Jangan di mute lah. karena mirip kisahnya. Gini, Data kisah kami di Ali, Zeus masalah dan dengar, kisah Zeus dan literasi Kristen tentang Yesus agak-agak mirip. Ali, masalah ini udah pernah kau debatkan sama di room RBN. Kau udah terpojok. Kau jangan banyak alasan. Kalau aku nonton hari itu masalah Zeus ini. Apa Kau jangan di sini aja kau menyesal. Zeus bukan Zeus. Di room RBN kau habis Belepotan kau ngomong babak Anda belur. ini. Sejak Aduh, kapan coba. saya babak belur dengan Erben? Panggil Erben ke sini. Coba hadapi. Kau udah babak belur di situ. Kau. Jangan nangis di sini ketika disampaikan fakta. Sekarang gini aja. Sekarang dari Kau tadi buktikan. fakta per fakta yang saya tampilkan, buktikan. Anda bantah Tadi kalau nama memang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Kan sudah saya. Jangan malah curhat di sini. Jangan curhat Nama di Tuhan sini. kami tidak ada. Iya, nama Tuhan kami tidak ada. Jadi Oh, jangan tidak kau punya nama klaim-klaim Tuhan. lagi. Oke, sekarang Tidak dibatasi nama. tidak dibatasi nama. Oke, sekarang saya tanya, ketika tidak dibatasi nama, lalu kenapa Anda katakan Yahweh itu nama Tuhan? Itu sebutan Musa. Musa bertanya, siapakah namamu Tuhan? Tuhan menjawab, aku adalah aku. Bukan dibilangnya namanya Yahweh. Itu sebutan Oh, keagungan. penipu ini, aduh. Kau yang penipu, Gak penyesat pernah kau baca lagi. Bible kamu ternyata. Aku bukan nggak pernah baca Bible, jarang aku baca Bible, tapi aku rajin mendengar. Oke, sebentar. Udah babak Selamat belur malam kau di ke rumah Kois. Selamat malam Kois. Yo, selamat malam. Islam Kristen? Saya Muslim. Oh, Muslim. Oke, Pak. Siap. Oke. Kebetulan di sini ada Ferdi Sambo ya. Saya nggak tahu. Ya, Pak, nggak apa-apa. Biarkan apa Bapak izin ya Pak ya, gantian sama Bang Moto mau naik, silakan ya Pak. Oke, jadi Ferdi Sambo, ini saran saya sebagai seorang penonton debat, jangan paksakan diri untuk naik berdebat. Ibarat permainan bola, Anda ini kelas penonton ya. Untuk Ali. masuk ke lapangan bola, duduk di bangku cadangan aja nggak cocok. Kalau main bola patah kakimu itu. Justru akulah Anda saksinya. sebagai Kau seorang udah babak penonton udah belur. nikmati saja dialektika Ya, ilmiah masalahnya ini. kau udah babak Ini belur. datang cuma Kau di curhat, sini mau meneles, nangis, menyesal. mau kayak perempuan Anda di sini. Kecuali Anda bisa berdialektika dengan kami, dengan saya, ketika saya katakan ini artikelnya, oh saya punya bantahannya, atau saya punya pandangan yang lain. Ini kamu udah kalah. Apa itu? Kayak emak-emak kehilangan daster kamu. Asmara Loka. Monitor Asmara Loka. Wah, udah tidur Jangan anak di saya. mute, Pak. Woi. Suka Asmara kalau Loka? di mute. Ya Om, Ya silakan Nak. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya silakan. Waktu dan tempat dipersilakan ya. Udah. Thank you lanjut. Om. Excuse me sir. Yang sebenarnya Anda pertanyakan dari tadi itu, padahal di situ ada penjelasan yang dibawakan oleh Bapak Ali ya. Sesuai sekali dengan isinya tentang masalah ketuhanan, nama Yahweh, nama tadi hanya mempelintir. Sekarang yang Anda paparkan itu apa, tujuannya apa, dan hasilnya dari mana, datanya di mana. Bapak kalau seperti itu namanya ad hominem dan juga statement argumentum Pak. Tidak sesuai dengan diskusi di sini. Lebih baik Bapak duduk di bawah. Nikmati saja sudah, pahami, pelajari, jangan malah berbicara tanpa isi. Yang jatuhnya mempermalukan diri sendiri. Seperti itu Pak. Ini siapa yang ngomong-ngomong sama siapa dia? Kamu ngomong sama siapa? Oh, ngomong sama hewan Pak. Ngomong sama manusia, Ngomong sama hewan. kecuali kamu keledai ya tidak. Ngomong sama Memang hewan. kamu keledai. Bukan di sini tempatnya. Sebaiknya kamu samakan diri kamu sama keledai saja, jangan bergaul sama manusia. Turunkan aja host keledai ini.
Takut kau kan, lemah kau Ali. Marah kan? Katanya takut. Ya sudah, kalau memang oke Ferdi Sambo saya persilakan dengan Asmara Loka. Silahkan Anda berdiskusi. Berdiskusi dialek dengan cara yang baik, jangan ada penghujatan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke Pak, mau Anda gimana Pak? Apa yang Anda pertanyakan di sini? Di mana problemnya Pak? Silakan keluar. Saya nggak ada problem samamu. Saya problem sama si Ali karena dia menyesat. Urusan Ali urusan saya. Urusan Ali urusan saya. Urusan Ali. Duar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyampe. Perkataan dia yang sekarang ku permasalah, bukan perkataanmu. Kontradiksi sekali Bapak di sana. Dia Muslim, saya juga Muslim. Maka apapun yang berhubungan dengan dia, maka berhubungan urusan Muslim. Ini urusan ucapan dia, udah banyak menyesatkan. Ucapannya dari mana penyesatan? Klaiminitas yang bagaimana Bapak? Silahkan tunjukkan kepada saya, datanya ada? Udah, kau jangan ngomong. Ini nggak ada urusannya sama kamu. Klaiminitasnya dari mana Bapak? Klaiminitasnya di mana? Di mana tunjukkan kepada saya datanya jika memang Bapak tidak ada urusan samamu. Ada urusannya dengan saya, maka saya urusan tidak ada karena kau belum ada ngomong. Kau ngomong dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa apa sih? Boy Freddy. Bagaimana? Ali ini udah berapa kali kebantai di room RBN. Sekarang dia lari ke room yang kayak gini. Boy, dengar saya boy. Listen to me boy. IQ-nya rendah semua. Dengar saya Freddy. Boy. Kenapa kamu di sini boy? Anda melakukan ad hominem, maaf, Anda melakukan ad hominem itu adalah salah satu pelanggaran yang ada di dalam logical fallacy. Anda salah Bapak, di sini tidak ada ad hominem yang Anda lakukan ya. Berantakan sekali Bapak Anda. Ya udah selesai. Iya. Freddy boy. Ali. Sudah? Boy, dengar saya boy. Tadi kau boy. Nama Tuhanmu ada. Boy Freddy. You're finished boy. Ali, you're finished. Kali kau kebantai. Nama Tuhan lu berhala gua ada nih, mau nggak datanya? Boy. Sudah dibilang nggak ada nama, kok ada nama. Kau tuh udah klaim kau udah salah. Nggak ada nama, dibilang nggak ada nama. Tuhan lu ada namanya, ada namanya. Tidak ada. Ada ya, saya 12 nomor 12. Ya saya 12 nomor 2. Ada itu namanya. Kau baca ada. Tidak ada, kau baca. Gimana sih? Duh, ini gua open cam ini. Ali, kau mau kemana kau Ali? Ada, dia nggak akan Bapak. Anda berhubungan dengan kau udah kebantai. Oke, halo Ferdi Sambo mau diskusi nggak? Ferdi Sambo mau diskusi nggak? Dari tadi kau ngerocos terus kayak perempuan. Mau diskusi tidak? Ali itu terus. Mau diskusi tidak? Si Ali. Mau diskusi tidak? Ali terus. Mau diskusi tidak? Mau diskusi tidak? Ini kan mau diskusi. Terus apa? Ya udah. Ali itu hanya berbicara dengan manusia. Kalau Anda manusia, ayo silahkan berdiskusi. Ya makanya. Ya Anda bisa berdiskusi apa tidak? Tadi udah klaim. Freddy boy, dengar Freddy boy, dengar. Mau diskusi atau tidak boy? Boy, mau dengar atau tidak? Nama Tuhannya boy. Nama Tuhan kami nggak ada. Dia klaim nama Tuhannya ada. Mana ayatnya? Jangan hanya di bibir. Kayak gini tuh jangan ditanya, nggak akan respon, langsung dihajar gitu loh. Ya, langsung aja Bang Kores. Makanya mungkin langsung aja kasih paham. Si Ali udah kabur Salin. Ditanya enggak. Ali hanya ngomong sama manusia gitu loh. Itu birahi kayaknya sama Bang Ali tuh. Kok sakit hati kali dia sama saya, aneh. Bukan sakit hati, soalnya dia menyesatkan. Masih di rumah tuh. Di room RBN santuy, pakai data sampai terpojok. Tuh, diam dulu. Nih, coba balikin ke RBN Ferdi. Ya saya 12-2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar sebab Tuhan. Nama Tuhan lu kan dalam Indonesia Tuhan. Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Kita lihat dalam bahasa aslinya. Sini ya keluar. Tuh, Hine El Yesuati. Nah ini Yesus lu kalau mau jadi keselamatan harus cewek dia, Yesuati. Ini bentuk ceweknya Yesus, Yesuati.
Nggak percaya. Eftah, Iya, iya. wela epat kit azi wen jabat. Nah itu tuh. Nih, ini apa nih? Nih, ini Tuhan lu nih. Wati itu nama Indonesia. Wati. Lah ini Yesuwati, Yesuwati keselamatan. Mengelawan sama data Kores. Yesuwati, Tuhan lu Yesuwati kalau mau jadi keselamatan dalam Yahudi. Nggak ngerti. Lo ini masa bukan perempuan, coba kita lihat. Kita lagi meladeni. Ini apa ini? Dar, feminin. Jangan kemana-mana kali. Feminin ini Ferdi. Itu ya. Tapi bukan ini yang mau gua bahas. Yang mau gua bahas itu yang ini Ferdi. Yang mau gua bahas itu yang ini nih. Nah ini Tuhan lu nih. Yahweh. Nama Tuhan lu tuh Yah. Nama Tuhan lu tuh Yah. Tuh, ini Yah. Nah sekarang kita lihat Ferdi. Yah itu apa? Nah, kita ke Mesir, kita ke orang Mesir, land use travel. Ini Mesir ya. Ya. Udah ada nih catwalk. Asik. Jangan kabur kau Ali, tunjukkan. Kita lihat siapa nih namanya. Tadi bawa nama, bahwasanya Tuhanmu punya nama. Tunjukkan Ali. Iya. Biar nangis dari sini. Was a lunar deity in ancient Egyptian religion. The word Jah means moon. It is also transcribed as apa? Asyah. Dar, Tuhan lu dewa bulan. Ada nama Tuhan lu. Dewa bulan. Berapa kali kau bantai Ali? You finish boy. Saksi, kau berapa kali naik You are finished boy. Ini Tuhan lu gini tuh pokoknya. Semua jurus Wih, dewa bulan cantik banget itu Tuhan. Tuhan apa itu Bang Kores? Cantik bener. Tadi katamu Tuhanmu punya nama. Sekarang ayatnya nggak ada. Ini Tuhan lu ada namanya ini ya. Itu. Nyesat. Ini ya, ini ya. Oh, saya jangan kabur lu. Itu dah data gua. Silakan dilanjut. Benci boleh saya. Kenapa benci kali sama saya, Sambo? Bukan benci. Karena cuma lu yang bisa obrak-abrik Erben berserta dengan Malikil. Lu bantai dua-duanya. Kasih tahu Ferdi data gua gitu. Data gua. Woi, bapak lu itu Yah, namanya Yah. Yah itu dalam Mesir dewa bulan. Jadi kalau Tuhan lu namanya Yesus, artinya apa? Dewa bulan yang menyelamatkan. Nah itu namanya. Silakan suruh Erben bantah itu. Gitu bre. Aduh. Serius. Mau nangis. Boy, dengar boy. Boy Ferdi Sambo 501. You are finished boy. You are finished. You're out of job, boy. Berapa banyak? You're finished, boy. You're finished, sir. Goes Yuran data and. Udah. Ayo sana, balik ke Erben, kasih tahu datanya Kores gitu. Salam dari Kores. Ini datanya dari Mesir gitu. Siapa? Ali aja udah kebantai apalagi kau. Minum waduh, Erben Suntangan sama gua. Erben Kiamat, siapa lagi? Zang, Sofiatul, ketemu Kores Sun kaki mereka, bre. Enggak malu cium tangan tadi. Mereka belajar bahasa Yunan dari gua. Cium kaki sama gua. Kalau mereka tuh kaki. Sekarang cium kaki juga. Ya ampun. Si Ali sama aku aja dia nggak bisa menunjukkan ayatnya. Si Ali sama aku tadi. Iya, karena lu kan ayatnya binatang. Aduh, iya. Bang Ali tuh cuman bicara dengan cuman diskusi sama manusia. Ya udahlah penyembah Yesuwati, sabar, ini ujian gitu. Tuhan lu cewek, harus udah ada data gitu. Tuhan keselamatan dalam Ibraninya tuh ada watinya, Yesuwati itu. Tuhan lu cewek sebenarnya. Kok dibikin cowok sih? Udah datanya udah nggak ada. Ya kasihan. Diam lagi ya. Nangis dia ya? Marah dia? Sakit hati dia? Udah, masih tahan? Gimana teman? Udah? Udah ya? Udah kenyang ya? Udahlah, wati aja lah. Nah, udah kenyang ya teman-teman? Nyembah wati aja lah. Baru ada Tuhan cewek. Mas Kores gimana? Kita masukin ke kandang? Masukin kandang aja ya? Boy, udah dulu. Ada lagi emang tritungnya di bawah, ada yang ngantri. Kalau nggak ada ya kita jadikan komoditi. Kita jadikan komoditi dia. Ali kemana? Ini lagi, soalnya si apa ya, Kristen kayak gini lagi gua jual di YouTube gua, lumayan. Nangis ya Ali. Ikan ayatnya nggak bisa. Ali wah gimana? Gitu jadi kawan-kawan. Inilah Kristen sejati itu yang seperti ini bentukannya gitu. Kenapa aku dia terguncang oleh data, karena aku udah kabur kali nonton yang lain dan mencoba membelokkan topik gitu. Sebenarnya dalam hatinya dia sakit hati gitu ketika tahu nama Tuhannya yang asli itu Yesuwati, bukan Yesus. Yang menurut jadi belakangnya tuh Wati bukan S. Tinggi aku yang diantara cuma kan dia nggak mau gitu, dia nggak mau
Mantai. gimana caranya untuk kabur dari topik yang seperti ini ketika menjelaskan nama-nama Tuhan? Ya cari orang lain gitu yang dirasa dia gak mau untuk menanggapi dia, supaya dia nggak perlu ngebahas lagi kepedihan hatinya, kepahitan imannya ketika mengetahui nama Tuhannya itu sudah dipakai oleh Mesir terlebih dahulu. Kayak gitu. Mesir sudah memakai nama Tuhannya, Kristen menjiplak yang ada di Mesir, diperkosa definisinya, dikasih nama yang baru, disebarkan ke Melayu. Itu yang terjadi gitu kan. Alis nangis deh. Aduh, batu kemenangan. Sakit hati, sungguh sakit hati. Semua ini terjadi berkali-kali. Kayak gitu nggak capek anjing kelaparan itu. Yesus mati. Anjir. Yesus mati. Kenapa? Oh Yesus yang mati, keselamatanku Ibrani Yawati. Malu. Loh, Bapak, daripada bikin malu diri sendiri loh Pak, itu kasihan sekali saya tengok Bapak, dia macam orang nggak punya apa gitu loh Pak, turun aja. Emang nggak punya dia, kasihan. Dia berapa orang Belanda? Si Sambo ini bikin malu teman Kristen yang lain nih, kasihan Agung nahan malu dari tadi. Teman-teman mau lanjut berdiskusi dengan Kristen yang manusia normal pada umumnya? Gimana? Mau lanjut? Tolonglah host, jangan merendahkan manusia dengan menaikkan keledai. Oke ya udah, oke ya. Siap. Dadah. Kita sampai mohon maaf ya Bang Agung ya, mohon maaf Mas Agung, mohon maaf Mas Agung. Aduh Bro Admin, maaf ya Bro Admin, aduh nggak enak nih. Emang suka gitu, tapi Bro Admin mah udah tahu dia kan dikit lagi lah, 2 bulan lagi lah ini, insyaallah. Tiba-tiba dia minta ketemu Abang Zuma. 2 bulan lagi jalan-jalan. 2 bulan lagi katanya. Bulan Agustus kalau mau ketemu langsung disadatin langsung Abang Zuma, insya Allah Agustus. Waduh. Iya. Mana coba? Lanjut Bang. Mana tadi anaknya? Abis terhitungnya. Kalau Bro Admin ini Kristen oknum dia, baik soalnya. Kristen oknum dia. Emang. Baik kamu dia. Oknum ini. Kristen oknum kamu. Oknum dia. Oknum. bukan oknum. Yo Kristen, ketik Kristen, aku Kristen. Terus naik sini. Ini si Sidik tidur nih dia nih. Gimana? Enggak sih, tadi udah panjang sekali itu sama siapa tadi, nggak tahu tuh. Ngomong gitu terus nggak berubah. Ali. Nggak, ini Bro Admin nggak nyariin Bang Ali. Ali gitu. Iya Om, belum. Enggak, bukan tadi yang udah turun itu loh. Kita korek. Udah. Bang terus. Kesian dia emang, lagi goyang dia. Iya nak, kenapa? Panggil Dedi. Om Al. Oh Om Al. Selama dia kan belum pernah nemu apa namanya? Binatang kayak gitu. Nemu oten yang waras dikit. Lah ini ada di bawahmu nih. Di bawah moto nih. Ini oknum Kristen ini. Mana nah? Itu coba aja. Iya, kan? Ada namanya. Ketemu beliau kemarin. Ada beberapa. Dia kena yang tetap aja waras. kena banting sama saya di rumah Bang. Aku belum pernah ngobrol loh ya. Ngehe kemarin lu ya. Ngehe bahasanya. Nah, kamu tuh belum. Ngehe itu apa sih Om? Saya dengar dari Iya, jangan pernah mendengarkan sesuatu yang tidak kau tahu maknanya, tapi orang sudah menafsirkan sesuatu itu dengan hal yang negatif, jangan disebutkan. Oke, Nak? Ayo Bro Admin, ayo gebukin Asmara Loka. Ayo. Oh, modal asumsi. Ayo tanya yang banyak, tanyain. Itu sih tadi udah ditanya. Enggak mampu. Ya udah, Asmara Loka yang nanya. Iya, dia ngikutin saya. Boleh nih saya nanya sama Om Oten. Silakan. Gini Om, mau nanya. Kalau seumpamanya kita menyembah Tuhan nih,
Dan Tuhan itu sudah dijadikan klaim yang sangat sesembah kuat sekali gitu kan. Tapi kalau ternyata yang dianggap Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, gimana Om? Gimana tuh Om untuk penyelesaiannya dan agar kita tidak menyesal gitu kan? Tuhan maha besar, maha adil. Tuhannya Tuhan Yesus, anggaplah seperti itu. Kalau ternyata bukan Tuhan, gimana Om? Kalau ternyata bukan Tuhan berarti tidak percaya Alkitab. Kan begitu. Kalau saya kebetulan percaya Alkitab. Alkitab mengatakan demikian. Tapi gini, maksudnya sekalipun kita percaya Lihat layar Alkitab, dulu, lihat layar. Lu di sini yang menguasain room. Ya, silakan. Oke. Sekalipun kita menggunakan Alkitab, kalau di Indonesia kita pakai terjemahan LAI bahasa Indonesia. Harus dipisahkan juga kata Tuhan ini memang. Jadi ketika LAI menyematkan kata Tuhan sedang merujuk kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta. Ada juga apa namanya, kan kalau di Muslim juga ada, saya juga dengar-dengar ada dua keberadaan, yaitu Sang Pencipta dan ciptaan. Sama dalam konteks Alkitab, menerjemahkan kata Tuhan sedang merujuk ke Sang Pencipta. Jadi ketika Yesus dikatakan Tuhan, sama fungsinya ya, itu sedang merujuk kalau Yesus ini Sang Pencipta juga. Nah, ini kan bedanya kalau di Al-Quran ya Bang ya. Kan ada klaimitas tuh di surah Al-Mulk ayat pertama juga. Subhanakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Penjelasan demi. Oke. Sorry. Aduh, bentar. Maaf. Kejelasan Tuhan kita yang benar gitu loh. Ini sambil dinginin kepala ya gara-gara oten yang tadi. Kan itu sudah jelas. Cuman yang masalah keyakinan di dalam Alkitab ini kan banyak kontradiksi. Kan Om bilang bahwasanya kalau tidak percaya dengan Alkitab ya maka kamu tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Maha Tuhan gitu kan. Tapi pertanyaan saya lagi, kalau seumpamanya di dalam kitab itu ternyata benar itu buatan Paulus dan karangannya saja, bagaimana? Jangan lari ke Islam dulu deh. Kan kalau Islam nih banyak sekali akan lemparan. Kalau begitu Muhammad juga yang tidak mampu melihat segala macam itu kan, nah kan akan seperti itu ya Om ya lemparannya. Tapi kita edahkan dulu Islam, anggaplah tidak ada Islam dulu di sini, hanya ada Kristen. Lalu gimana kalau kita mempercayai Kristen dan mempercayai segala-galanya yang ada di Alkitab, ternyata tidak ada Tuhan di sana? Karena banyak sekali kontradiksi di dalamnya. Kenapa saya pakai bahasa seumpama? Karena itu metafor. Metafor itu diperbolehkan ketika kita membawa narasi, bukan asumsi. Silakan Om. Iya, kalau catatan atau tulisan Paulus itu bukan umpama lagi, memang faktanya. Dua suara kecil brother, dua. Tes. Sudah masuk Bang? Oke, Udah cukup. jelas. Iya, tapi Bagus. suara kecil brother. Ya. No, very clear, Iya, brother iya. Zia. Your phone is getting problem, I think. Oh, bagus ya suaranya. Ali. Yeah, very clear. Bagus. Very clear. Very clear. Onas. It's very clear. Siap. Ya, saya ngedenger Bang Koras demi apapun. Oke, lanjut. Ngong. Oh, keras banget Bang Koras suaranya. Iya, Bang Asmara. Kalau dikatakan dari Paulus tadi ya, itu bukan metafor lagi, ya itu memang sudah faktanya. Yang menuliskan memang Paulus, semua surat-surat itu. Jadi memang faktanya seperti itu. Yang memperkuat ajaran Kristen ini justru Paulus memang. Yang memperkuat ajaran Kristen. Nah. Ya kan? Iya memang faktanya seperti itu. Surat-surat Paulus kan memperkuat kitab Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Iya, betul. Ya, tapi itu tadi. Gini loh, problemnya itu ya tadi. Di awal saya bilang ketika menggunakan kata Tuhan ini sedang merujuk ke Sang Pencipta. Jadi konteksnya Alkitab menerangkan bahwa Sang Pencipta melakukan karya keselamatan di dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama
juga ada karya keselamatan, tetapi sepenuhnya Allah. Jadi sepenuhnya Sang Pencipta. Kalau di dalam Perjanjian Baru, Sang Pencipta mengutus firman-Nya. Konteksnya dalam ini ya Yohanes, mengutus firman-Nya menjadi manusia. Sehingga yang manusia ini dibadakan dengan yang Sang Pencipta sepenuhnya, begitu. Tapi tidak ada sama sekali sanggahan untuk semua klaiminitas loh Pak di situ. Bapak hanya Enggak ada. menjabarkan. Iya. Itu kan karya ciptaan Paulus ya. Bahkan ajaran Kristen pun dari Bapak Paulus. Tuh saya sangat lembutkan di sana. Itu nggak ada sanggahan, memang yang memperkuat Berarti tentang pengalaman hidup para murid. Misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ya Paulus. Nah, secara tidak langsung kita bisa strukturkan ya di sana apa yang Bapak sampaikan barusan. Artinya belum tentu dari tangan Paulus itu. Sorry. Ya. Brother. Okay, sorry. Kan seperti itu, Pak. Oh ya. Tapi Ya gini kan? Bu. Nah, bentar. Kobus ya. Enggak. Kan Sorry. kelemahan saya tuh di sini. Lama kan lupa. Ya, secara kultural Bapak tadi langsung membulatkan. Memang sudah faktanya seperti itu. Nah, kalau kita simpulkan lagi, berarti benang merahnya adalah memang Yesus tidak Tuhan, tapi dipertuhankan. Seperti itu. Ya, maksud dari dipertuhankan ini dianggap sebagai Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Begitu Bu. Nah, sekalipun memang benar Paulus ini memang menulis ya, atau secara singkatnya mengklaim melalui tulisan-tulisannya tentang bagaimana Yesus dan cerita murid-muridnya, itu tetap kita percaya karena sejalan dengan catatan para murid, misalnya Yohanes, Matius, Markus, Lukas, terutama pada peristiwa utama. Kok kemana-mana ya maksudnya? Kan itu loh Pak, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Bang Kores mungkin nanti bisa bantu. Di awal saya tanyakan bagaimana jika yang disembah oleh saudara Kristen ternyata bukan Tuhan, malah benar adanya manusia, tidak ada Putra Bapak Roh Kudus di sana. Seperti itu ya Om. Nah, benar-benar pure manusia saja. Jadi tidak ada yang disembah selama ini. Kan akan ada jawaban itu sudah masuk kepada kepengimanan saja, seperti yang tertera pada Yohanes, cukup imani. Seperti itu. Kemudian Paulus, sebentar Bapak. Para pendeta pun katakan imani akan cinta kasih kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya juga pernah masuk gereja masalahnya. Nah, itu kan secara tidak langsung kita tidak perlu mencari, seakan-akan Tuhan takut untuk dicari dalam kekristenan. Itu ada hubungannya tadi. Siapa Tuhan dalam Kristen? And where does it record? Di mana letaknya? Bagaimana jika itu bukan Tuhan? Akankah ada Tuhan ternyata? 80 tahun manusia hidup menyembah Kristen, menyembah Yesus, ada di dalam Kristen. Kemudian mereka tahu itu bukan Tuhan. Sia-sia dong. Iya, mungkin saya sambung sedikit. Ketika Bu Asmara Loka menanyakan Yesus bukan Tuhan, itu kata Tuhan ini sedang merujuk kemana? I'm sorry. Ke Sang Pencipta atau ke ciptaannya? Ya, Bapak saja mengakui kalau ternyata memang seperti itu. Kan ya kan, Bapak saja barusan mengakui. Bagaimana Ya, ternyata? kalau Gini loh Pak, kita excuse me. Kita kutip beberapa hal yang sangat kontradiksi dengan kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Bapak sering ke gereja, pasti Bapak pendeta setiap
akan membacakan, kalau di Islam tuh khutbah ya, sorry, membacakan khutbahnya selalu menatap dulu kepada para jemaat di sana. Seperti itu. Di dalam gereja. Kemudian akan membelakangi terlebih dahulu, baru membuka kitab. Nah, itu sebenarnya kalau Bapak ada di dunia psikologi akan ngeh. Ada ketidakjujuran di sana. Saya nggak bilang pendetanya yang nggak jujur, Pak, tapi di dalam klaiminitas itu yang tidak sesuai. Bayangkan, 80 tahun manusia hidup. Itu paling lama ya, Pak. Dia menyembah Yesus dan mempercayai putra Bapa Roh Kudus. Ini saya sangat mendukung loh. Pengimanan itu sangat saya dukung karena mereka sangat pendeklarasian kepada Tuhan sangat begitu besar. Tapi ternyata nihil. Itu bukan Tuhan. Kalau di Islam kan banyak sekali ranah yang mampu menjawab di mana Tuhan dan apa Tuhan. Sayangnya Allah bukan Tuhan. Allah itu ilah dan Allah lebih tinggi, lebih agung, lebih besar dari Tuhan. Tapi sini Tuhan itu objek dan subjek yang bisa dijadikan alat sembah. Maka adalah Yesus di sana. Itu yang saya khawatirkan. Bagaimana? Ya mungkin salah paham Bu Asmara loh Kak. Kalau konsepnya seperti itu. Pak, doa kepada Jesus, jangan buang waktu orang Muslim bro, kasih bukti. Bosan saya dengar kamu brother. Loh, tadi saya sudah sampaikan pas ya konteks di dalam Alkitab. Di mana brother? Di mana bukti bro? Di mana? Bukti di mana? Tadi ini saya mau jawab. Bukti di mana? Kamu waktu naik stream sampai sekarang kamu tidak kasih satu bukti bro. Bukan, ini kan tadi mempertanyakan bagaimana jika ternyata iya, yang kamu Yesus kembali jawab Tuhan. Dari bukti atau tidak? Loh, kalau bukti saya pakai Alkitab, Pak. Di mana kalau bukti saya pakai Alkitab. Iya, Alkitab apa, brother? Alkitab. Ya, Alkitab Kristen atau Pasia. Iya, Alkitab di mana bukti dalam Alkitab? Kalau di Alkitab terjemahan Indonesia banyak sekali. Yeah. Yesus dikatakan Tuhan. Iya, ya satu kasih diri boy. Jangan itu. Jangan boy bikin saya bosan. Mulai khutbah, mulai asumsi itu gak boleh bro. Waktu diskusi kasih dalil dulu pertama yang bro. Di mana bukti? Ya sudah, misalnya orang lain bisa Muslim dengar bukti dari Bible brother Rashid. Mungkin saya salah dengar. Brother Rashid. Brother Esther. Ya. Ini Brother Don kepada kasih bukti waktu kembali jawab atau tidak? Bukti dari Bible. Iya. Belum ada bukti dari Biblosnya ini. Iya. Pertanyaannya tadi kan seandainya ternyata Yesus bukan Tuhan, bagaimana? Berarti tidak percaya Alkitab. Tunggu dulu brother. Tunggu dulu bro. Waktu kamu percaya dengan saya orang Muslim ya. Saya kembali jawab dari Quran dan Sahih Hadis. Bukan persepsi sendiri saya. Ya waktu kamu mau kembali jawab bro. Kamu kembali dalil dari Bible ya. Perjanjian lama atau baru. Terus udah. Loh tadi saya sudah sampaikan. Bang Zia sudah di mana sampaikan di mana jadi bukti apa Matthew, James, Jude di mana? Saya kenapa dengar? Oke. Ketika menggunakan kata Tuhan untuk Yesus sedang merujuk bahwa Yesus ini adalah Sang Pencipta. Misalnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jangan cepat saya mau buka dulu. Yes, brother. Ya, jadi Yesus ini Sang Pencipta. Makanya kita menggunakan kata Tuhan. Misalnya ayat nomor apa, Yohanes pasal 1 ayat 3. Lanjut, bro. Ya. Dikatakan di situ segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia ini merujuk kepada Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 ya. Iya. Ya. Ya itu. Jadi kita mengatakan bahwa Yesus ini memang Sang Pencipta. Tapi di sini tidak ada tulis nama Jesus, brother. Loh, memang belum ada namanya, tapi itu kata Dia merujuk kepada pribadi Yesus menurut catatan Yohanes.
Kan gini loh, di Di sana sana kan apa juga yang ada telah tulis kami seperti lihat itu, dan bro. telah kami dengar. Iya, makanya ini saya jelaskan dulu. Apa yang Iya. telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Ya, persekutuan kami itu maksudnya persekutuan dengan Bapa dengan anaknya. Yesus Kristus. Yes, true. Dan on this point. Dan itu langsung pengambilan lagi. Maknanya, Tuhan Yesus itu kan ngajarin bahwa dia adalah segala jabatan dan amal. Ya kan? Tapi tidak ada di sana aminitas bahwasanya Yesus adalah Tuhan. So, apa ya? Dan di sini tuh cuman ada ketaatan yang memungkinkan supaya orang tuh nggak bisa melihat kerajaan Allah. What is it? Contradiction for you. Ada mulai kontradiksi. Maksudnya yang kontradiksi itu di mana sih? Kontradiksi dengan keberadaan Tuhan tadi. Tuhan Yesus Kristus itu yang ada di dalam tubuh Kristus. Oke. Terus, Akhijia, I wanna ask you something, Akhijia. astagfirullah, kaget ya Allah. Bentar dong Bang Gore. Bang Gore. Wait a minute. It is important. Akhijia, assalamualaikum. Can you open your mute? Yes, brother. Silakan. Okay. Can you read bahasa? Sedikit, bro. Oh, nice. Yes. Okay. So I have something for you to read, like this one, yeah. Okay. Yeah. This is from the host, please. Wide me up. Wide my screen up. Oi, hurry. Nice. Okay. So I want you to help me read. Wait. Gimana? I Mau want saya you- bacain nggak? I want I you want to. you- No. I want Akhizia to read this because this is a gift from me to Akhizia. Wait ya. Okay. I see. Slow, please. Slow, sir. So this is my gift for Akhizia. Akhizia need to read this. So this one. Akhizia, please read it for me. Wait, what? Oh, okay. Wait. Kaget ya saya. This one. Can you read this one? Ya, coba, brother. Okay. Oke, dia adalah cerminan. Nice. Dari Wait. Oke, saya gak bisa lihat, brother, berlari itu. Dari Allah yang tidak kelihatan. Dan dia adalah ciptaan yang pertama. This one. Kolos 1. Welcome to the truth. Welcome to the truth. Wow, I Hallelujah. love that, sir. Wah, Bro Admin, dari Biblos lu sendiri gua bawain. Hayo. Surat apa coba? Itu dari SSC apa dari Alkitab mana? Ini lihat nih. Ya, kalau seberapa? Jadi aku bisa baca. Nih. Kalau 1 berapa sih? Aku nggak kelihatan blur. Kalau 1 15. Baca. Oh iya. Saya aku tak lihat di situ nggak begitu jelas. Kalau 1:15. Punya satu lagi. Akhizia. Please read it for me. brother. This one. Oh, brother. Itu saya cerita, brother, 2 orang Muslim mau kasih bukti, tapi orang Kristen nggak mau kasih bukti explicit. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Please. Read it for us. Yes, brother. This one. Line berapa itu di mana, brother? Oh, itu SSC. kepada Alkitabnya SSC Bang Gores. Bener apa enggak? Jujur.
Bang Gores jujur, Ibadah jawab malaikat dulu, sidang. itu SSC atau bukan? Jawab tuh Bang Gores. Jemaat di Laodikia. Nice. Tulislah begini. Wait, still blurring. Inilah kata-kata amin yang setia, yaitu saksi ya. Yang setia, yang setia dan benar. Ciptaan Allah yang pertama. Welcome to the truth. Marhaban bil haq. Bang Gores jangan pakai keluar. Buka Yohanes pasal 1 ayat 1-nya coba. Sekarang buka itu dari situ. Yohanes pasal 1 ayat 1-nya. Itu beda kitab. Bang Gores nih loh. Itu udah ketemu. Biar saya bulatkan dulu ya, biar nggak terlalu banyak. Itu beda kitab. Gitu loh. Beda kitab itu. Bukan Kristen umumnya, itu beda kitab, itu kitabnya SSC. Lah diadu di situ ya beda tuh Bang. Coba sih buka Yohanes 1 ayat 1-nya, pasti Bapak beda. hampir masuk loh kepada poin saya, Pak. Bapak tadi hampir masuk loh kepada poin saya. Bahkan Bapak tadi bilang, Ya, gimana, iya ya. Bu? Iya, maaf Om. Abang, jangan panggil Bu dong ya Allah. Oh ya, Abang gimana? tadi udah dapet. Mbak. Ya lanjut gimana Mbak? Oke. Kan tadi Abang udah dapet tuh poinnya dari saya. Bahkan ketika saya katakan seperti itu pun Abang katakan iya juga ya gitu. Terus akan ada lagi kan timbul pertanyaan, lantas bagaimana kalau gini. Sekalian kita lingkup pertanyaan di bawah tadi, gimana Allah memperkenalkan dirinya. Kan kalau di Islam tuh Pak, ada cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Ada pendekatan dialektis dan rasional, empirik dan spiritual, sekaligus dengan fitrah manusia. Pendekatannya, seolah manusia itu diajak berdialektika dengan wujud. Wujudnya itu kayak apa? Ada di surat Al-Imran, di dalam Al-Quran, 190-191. Saya nggak apa lagi. Wait. Ada artinya. Nah, artinya seperti ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Bold ya, Mbak. Bagi orang-orang yang berakal. Ayat 191-nya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan terbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Di sana ada klaim dan perkenalan Allah kepada hamba-hambanya, kepada mereka yang memiliki akal. Akal di sini maksudnya yang mengerti dalam esensi Al-Quran. Karena apa? Ada penjelasan spiritual, empiris, dan juga empirik. Itu fitrah manusia. Nah, makanya saya tanya ke Bapak agar menemukan data. Semua abang-abang di sini membutuhkan data. Datanya kemana? Kalau memang Tuhan itu ada di dalam tubuh Yesus, itu sudah sangat mendasar sekali. Lalu bagaimana kalau nanti ternyata ada fakta yang mengejutkan di dalam umat Kristen? Kalau ternyata aku bukan Tuhan, ucap Yesus kala itu. Hanya itu saja. Sebenarnya hanya itu saja. Ya, oke Mbak, saya respon ya Mbak. Pertama, kalau excuse me. Kan ada penjelasan tadi diberikan sama Abang Ores ya. Dan Abang Muhammad Zia juga dibacakan langsung. Kemudian Bapak katakan itu bukan kitab pada umumnya. Baik, oke. Maka berikan saya kitab yang sesuai. Ini barusan saya bawa langsung kepada Tasawuf. Ada data-datanya. Insya Allah itu sahih. Bapak bisa langsung buka aja. Itu kalimat ilallah tadi. Nah, sekarang kita butuh yang itu, Pak. Ya, oke. Karena Bapak tadi mulai mengiyakan apa kata saya, kalau bahwasanya itu bisa saja bukan Tuhan. Hampir sekali Bapak mengiyakan. Bukan hampir ya, sudah mengiyakan. Silahkan. Ya, oke. Kalau saya memang tidak terjebak dengan kata Tuhan, Mbak Asmaraloka. Jadi, tidak terjebak dalam kata Tuhan. Sekalipun menggunakan kata yang lain, misalnya Gusti, saya tahu saya sedang merujuk ke Sang Pencipta.
Di dalam Alkitab menceritakan Sang Pencipta ini ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Itu yang pertama. Kemudian tadi Kolose 1:15 itu beda. Kalau SSC memang seperti itu bunyinya. Tapi kalau kita misalnya pakai LAI atau mungkin pakai Seleberda yang paling mirip menggunakan gaya bahasa Muslim. Dikatakan Al-Masih adalah wujud nyata dari Allah yang tidak dapat dilihat. Dialah yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau Kolose lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi beda Bang Mares itu ya. Terus lagi. Gini berarti bentar loh. Takut salah perspektif ya. Kami Muslim itu memandang sama semua bentuk denom Kristen. Itu intinya. Iya. Tapi kan kita makanya saya kasih tahu itu beda kitab Bang Mares. Antara SSC dengan Kristen pada umumnya, Katolik, Protestan, Ortodok, pengertian. Inilah bentuk toleransi kami gitu loh. Semua dipandang sama dan setara gitu. Beda tapi tidak bisa dipisahkan itu. Yang begitu. Kalau itu mantap Dikit lagi, bisa oke. dibedakan. 10 menit Terus lagi kita lagi. selesai ya Abang. Kalau Abang gak nemu jalan keluar, saya nyatakan bahwasanya Abang mulai ragu dengan keimanan. Dengan agama. Maaf, saya tidak kalau saya tidak- mendiskriminasi. Enggak, tenang aja, saya Brother, nggak dua mendiskriminasi. di mana dalil untuk semua narasi kamu, brother? Di mana dalil Ya, itu semua? narasi Bosan saya. saya sudah jam 11.30. Sudah jam 11:12:40 di sini. Malam. Bilang tuh juga orang, bro. Dan Ya, ini maksudnya biar gimana saya tadi? bawain lagi satu aja data dari kitab Bapak sendiri di Roma. Ya, kayak yang LAI aja toh, jangan yang SSC. Iya, di Roma 10. Beda soalnya. Di Roma 10 ya, ayat 13. Roma 10 ayat berapa? Oh ya. Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan ilahi yang menghasilkan keselamatan. Dan di ayat 9, dia menekankan bahwa ini adalah salah satu pengakuan tentang Yesus sebagai Tuhan. Aduh, maaf kalau saya lupa, aku dikorek. Itu silahkan dibuka dulu datanya. Mungkin takut salah. Insya Allah itu benar. Karena itu paling ingat dari semua isi. Itu. Brother Esther bisa Yesus buka sendiri dalil itu yang brother dua kepada kasih itu. Bisa buka dalil dalam bahasa Indonesia dan semua orang bisa lihat. Which one? Roma 10:13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan Roma diselamatkan. 10 ayat 9 nomor 13 Abang. Oke, Roma wait ya. Roma Dibukakan. 10:9 sampai Ya, tadi 13. Saya ingat banget soalnya ayat itu, isi itu. sorry. Tunggu. Oh, yang 9 Yesus mungkin. sebagai Tuhan. Roma 10 ya. Roma 10 ayat 9 nomor 13. Oh, itu andalan itu. Sebab barang siapa yang mengaku melalui mulutnya, asik. Nah, iya, saya ingat banget soalnya di situ. Coba tengok. Itu bukan Nah, ini. ACC. Tenang aja. Nah, Nah, ini LAI nih, aman ini. Gua nggak jahil. sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Yesus dalam hatimu adalah Tuhan. bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, lalu terus gimana bagaimana? Lalu gimana? Maksudnya- Lihat kontradiksi sekali kan? Itu Tidak ada kontradiksi sih, justru gini. Menurut Mbak Asmara, ini Paulus sedang mengajarkan apa? Itu Paulus yang mengklaim immunitas. Aduh, suara saya bahaya nih. Itu Paulus yang memberikan Mengajarkan klaim apa? immunitas. Klaim apa? Kenapa suaranya bahaya? Spesifik. Enggak, tadi salah ambil intonasi. Spesifik. Sorry. Itu Spesifik klaim apa? Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Jatuhnya ilahi Mungkin yang menghasilkan keselamatan. Dan di ayat 9 itu coba buka. Itu penekanan, ada pengakuan tentang Yesus sebagai Tuhan. Dia mengeklaim Tuhan. ya, pertama begini Ibu. Kalau mengatakan atau menuduh menuduh Paulus mengklaim Yesus sebagai Tuhan dengan teks bahasa Indonesia, berarti mungkin pemahamannya yang kurang masuk ya. Paulus di situ menggunakan kata kurios. Sedangkan yang menulis kata Tuhan ini LAI. Jadi tuduhannya Bu Asmara ketika mengatakan bahwa
Paulus lah yang mengklaim Yesus sebagai Tuhan. Itu keliru. Paulus dalam teksnya menulis Kurios. Kalau menurut Muslim, Bang Kores, Kurios itu arti yang benar Tuhan. Berarti sekalipun Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi Tuhan. Pinter. Berarti pandangan Bu Asmara yang salah. Bukan Paulus yang menyesatkan. Oh really? Oh, I'm so Iya sorry. dong, Tapi Paulus. sayangnya di sini nih Yesus berkata siapakah aku ini? Kan ada nih. Yesus berkata kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Kemudian Yesus katakan kalau itu lagi betul. sama mereka, namun menurutmu siapakah aku? Jawab lagi Petrus tuh di situ, engkau adalah Kristus dari Allah. Engkau adalah Kristus dari Allah, bukan Allah sendiri. Right, guys? Iya betul. Iya. Itu sesuai dengan klaim Yesus. Aku Anda datang sudah dan keluar mengklaim betul. dari Terima Bapa. kasih. Saya senang berdiskusi dengan Anda. Beautiful. Iya, betul betul. Iya, itu Siempre, sesuai dengan siempre. klaim Yesus. Beautiful, beautiful. Iya, nggak ada yang ditolak sih, itu sesuai dengan klaim Yesus. Tapi dalam konteks kata Tuhan, makanya saya tidak mau terjebak dengan kata Tuhan. Dalam terjemahan Celeber itu lebih tepat itu pakai kata junjungan itu. Babat selanjutnya Di Roma 10:9. daripada Tapi di sini junjungan yang ilahi. Coba besarkan layar saya dong. Saya mau jawab pertanyaan si Jaya Setia yang terus typing nggak jelas di bawah itu. Brother Dia. Selamat malam, Brother Dia. Malam, Brother Murah Hati. Oke ya. Jadi untuk melihat sebuah pengenalan diri Tuhan dalam sebuah kitab suci itu, kita melakukan sebuah trik sederhana ini, Jaya Setia. Jadi kita buka kitab sucinya, kita buka permulaan kitab suci itu menjelaskan apa. Disitulah penjelasan tentang Tuhan yang dipercaya dalam pengajaran kitab suci. Maka ketika kita masuk ke Al-Quran, surat Al-Fatihah, permulaan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang diperkenalkan pertama sekali dalam Al-Quran. Maka ketika kita lakukan trik yang sama, bahkan ayat keduanya bercerita tentang kekuasaan alam semesta di bawah kendali Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, penguasa, pengawas, pemelihara alam semesta. Oke. Kita lakukan trik yang sama kepada Bible, maka dalam keimanan orang-orang Yahudi, Kejadian 1 ayat 1 sama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tetap merujuk kepada Tuhan yang mereka sembah, pada Allah. Lalu kalau kita masuk ke perjanjian baru dimulai dari Matius ayat ke-1-nya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Berarti memang Tuhannya Yesus. Jadi antara Quran dan pengajaran atau kitab sucinya orang Yahudi menjelaskan Tuhan yang esensinya sama, yang tidak berwujud itu. Tetapi perjanjian baru, pembukaan kitab sucinya dimulai dengan memperkenalkan Yesus itu sebagai sosok sentrisnya di situ. Itu Jaya Setia. Walah, dia murang Clear, koplak dari dulu. Nggak ada bakal ditanyain lagi tuh kola-kola. Tenang aja lu. Cuma tuh Iya, nggak jelas Abang Ali. ya. Abang Ali. Om Rashid, Abang Ali. Murah hati mau debatingin saya. Abang. Hey, brother. Wait, brother, please. Wait him, please. Apa Tapi itu kita Buhari? udah Kamu mulai komen di lihat bawah, ada kamu mau lampu debat. hijau loh. Saya mau bermain logik. Saya mau bermain logik sama Brother Jia. Boleh saya bermain logik kah? Wuih. Ya nyunsep lu. Ya tapi nggak apa-apa dah. Bermain logik. Yes. Kamu orang bukan logik, brother. Yang orang yang ada akidah Jesus yang manusia itu Tuhan, itu bukan logik.
Bagaimana kamu cerita pakai logik dengan saya? Yang kamu sendiri yang tidak pakai logik dalam akidah kamu. Mengerti? Akidah saya menurut. Halo. Suaranya Suara kecil bro. Kenapa ini waktu cerita dengan saya suara lagi kecil? Masalah apa murah hati? Udah belum? Enggak, masih kecil, enggak kayak tadi. Boy, gak bisa dengar. Boy, murah hati, bro. Oke. Boy, you are finished atau tidak? Bro, kamu cerita dengan saya mau debat atau diskusi dengan Brother Zea pakai logik, tapi kamu yang sendiri tidak pakai logik dalam akidah kamu. Bagaimana kamu bisa cerita pakai logik dengan saya? Yang konsep trinitas logik atau tidak? Konsep trinitas itu logik lah. Nah, oke, debate konsep trinitas. Ayo. Jangan di situ dulu, Rat. Aku yang bertanya kepada brother dia tentang logik. Udah, brother, kamu yang cerita dengan saya, kamu mau diskusi dengan saya pakai logik, oke, no problem. Tapi kamu yang sendiri, kamu tidak ada hak untuk cerita seperti itu. Kenapa? Saya kasih alasan ya. Yang orang yang sendiri ada akidah tidak pakai logik, bagaimana kamu cerita pakai logik dengan saya? Kenapa? Kamu sudah cerita di sini konsep trinitas pakai logik, tapi itu bukan logik. Nah, itu debate aja Pak, konsep trinitas pakai logik atau tidak? Ya pakai logik lah, brother. Kasih bukti. Yang kamu cerita konsep trinitas ada itu logical atau rational. Harusnya logik minta bukti, bro. Konsep itu kan logik. Akal itu. Kasih bukti. Akal. Di belakang logik ada bukti, bro. Atau tidak? Ya, kasih bukti. Di mana tulis konsep trinitas? Di mana tulis konsep trinitas eksplisit di dalam Bible? Pertama saya bertanya dengan kamu. Ayo. Kalau di dalam di Bible memang tidak. Kamu yakin Bible itu firman Tuhan ya? Memang nggak ada di. Nggak ada udah. Yang tidak ada logik. Yang nggak ada logik. Logik itu yang kan brother murah hati kamu sendiri cerita di dalam Bible Bible yang kamu percaya itu firman Tuhan yang tidak ada tulis konsep trinitas eksplisit. Tunggu dulu bro. Yang logik itu yang kamu yang percaya buku yang sendiri tidak ada logik itu udah bah kamu gak bisa debat. Ya udahlah kalau memang gak bisa debat besok lagi kita debat lagi. Kamu gak bisa debat konsep trinitas. Yang ada udah, yang tidak ada habis. Kamu mau bertanya dengan Islam, oke. Bertanya dengan saya. Itu masalah saya mau bertanya. Jangan cerita logik. Yang logik itu mantak. Itu dari apa? Harusnya itu berat untuk kamu. Kamu orang tidak ada logik, bro. Biasa bertanya aja. Oke. Secara logikanya di dalam jangan cerita logik secara logika nih ya. Jangan itu. Jadi saya bertanya nggak bisa secara bertanya logik. aja biasa. Jangan kasih huruf logik. Bertanya biasa aja. Untuk Islam mau bertanya apa? Oke. Saya bertanya begini. Secara logiknya manusia jika dia berdoa apa yang dia minta kepada Tuhannya dan kira-kira Tuhannya seperti apa menjawabnya secara logiknya saya jelaskan. Tuhan kembali jawab waktu dua. Iya kan manusia berdoa kepada Tuhan. Bro. Nah, logiknya iya, misal saya waktu sholat, misal saya kasih contoh ya, misal saya sholat 5 kali, sudah habis sholat, saya dua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terus? Lah, gimana Tuhan menjawabnya? Logikanya seperti apa Tuhan menjawab doanya? Tuhan kembali jawab untuk dua. Kan kita sudah
tuh manusia tuh udah berdoa kepada Tuhannya. Nah, gimana Tuhan menjawab? Ini sudah tuh Tuhan di dalam konsep agama Islam brother, orang itu sholat dua, Allah mau dengar, gak mau dengar, itu untuk itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Oke? Tapi saya yakin insyaallah itu this is for my betterment yang insyaallah yang Allah Allah sudah ambil saya dua atau tidak itu terserah Allah. Di dalam konsep Islam tidak ada yang tulis Allah mau kembali jawab lagi untuk dua atau itu, tidak ada ditulis dalam Quran dan hadis. Yang orang itu percaya Quran dan sahih hadis. Anda ada bukti, kasih, silakan kembali jawab. Kasih bukti. Bukti apa, brother? Minta bukti apa? Kan saya tadi bertanya, brother, kok minta bukti pula sama saya. Agar murah hati, orang Islam percaya akidah dalam Quran dan sahih hadis. Tidak percaya yang apa yang tulis dari Quran dan di luar dari Quran dan sahih hadis. Yang kamu mau percaya oke, tapi mau percaya kamu mau bertanya tapi bertanya dulu apa yang tulis dalam Quran dan hadis. Di luar Quran dan hadis, this is not my work, I don't care. Ada yang tulis dalam Quran hadis itu saya percaya. Yang tidak ada tulis dalam Quran dan hadis saya tidak percaya. Kenapa kamu bertanya untuk saya yang tidak ada tulis dalam Quran dan hadis? Yang ada tulis dalam Quran dan hadis seperti yang kamu bertanya, silakan kasih bukti. Nanti saya kembali jawab. Berarti saya bertanya Al-Quran. Saya bukan orang. Kasih bukti. Brother Rashid. Ya menjawab. Tunggu dulu. Brother Rashid. Ya, siap. Basar dulu screen murah hati mau kasih dari dalam Quran. Oke. Bang doa kepada Yesus, monitor. Buka Ken. Iya. Udah tidur kayaknya dia. Monitor. Turun aja bro, nanti Oke, gantian ya bang. Ya murah hati. Turun aja. Oke. Buka Ken dulu. Makasih ya bang, besok ya. Ya sama-sama. Siap Bang Haus. Oh iya. Murah hati, buka Ken aja. Kasih dalil. Kabur dia Emmanuel. Saya gak bisa dengar suara. Orang lain bisa dengar suara, Brother Tasha? Kecil suaranya, nggak jelas suaranya. Kecil sekali. Ayo dong, serius dong. Yang benar. Yes. Ini brother, ya kan saya bertanya tadi. Bisa dengar Brother Rashid? Enggak, masih putus-putus. Kamu gak bisa dengar bagaimana saya bro. Murah hati, kamu suara lagi kecil sekali sekarang. Orang-orang lain gak bisa dengar juga. Mungkin masalah connection atau internet. Mungkin paket mulai dikit hampir habis. Apa masalah? Telkomsel or apa Excel? Kartu SIM apa itu? Telkomsel. Wih. Telkomsel saya signal bagus di sini, Jakarta. Ini headsetnya Brother Zia 5.000 gratis ongkir mungkin. Di ini dulu. Dia ini Akhi Zia earphone-nya dari kayu.